berjumpa kembali dengan baru di-record ya. Dengan kami di Kismis episode 18. Jadi ini merupakan kajian yang kita nggak tahu kapan berakhir, karena yang kita tahu adalah memulai dan terus melakukan. Akhirnya sampai di mana ya kita lihat saja nanti sampai mana. Dan di kesempatan Kismis kali ini, seperti biasa telah hadir pemantik kita, yaitu Mas Teddy. Apa kabar Mas Teddy Prasetya Yuliawan? Alhamdulillah. Barusan sempat mic-nya baru ya. Udah sering dipakai nih. Cuman posisi ruangannya agak habis di-arrange ulang. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi kalau posisi buku di samping katanya tidak terlalu memprovok, tidak terlalu mengintimidasi. Iya bener. Kalau yang biasanya agak mengintimidasi ya. Iya. Kesannya kayak tukang jual buku kalau nggak petugas perpus. Oke, sehat-sehat ya Mas Teddy ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya adalah dari pembahas. Nih ada Mbak Ririn. Halo, yang halo. senang belajar ini ibu bapak yang bergabung di Kismis. Kalau ngasih hiburan ke Mbak Ririn, nggak usah ngajakin ke bioskop, ajakin diskusi aja, itu sudah menghibur Mbak Ririn. Luar biasa. Manusia aneh. Baik, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Ini yang kayak gini yang menyehatkan toh. Jadi jangan kelamaan jedanya. Udah. Oke. Pesan sponsor ya Mas Edi. Sip. Yang berikutnya ada Jeng S, Mbak Santi Nurmal Hayati dari Surabaya. Apa kabar Mbak San? Alhamdulillah, sehat-sehat. Itu yang penting. Iya, mantap ya. Ini kelihatan masih di ruang kerja. Hari Sabtu tidak libur ya? Lagi pengangguran ya ini. Oke. Berikutnya ada Bu Nini di Jakarta. Apa kabar nih Jakarta hari ini? PPKM masih terus berlanjut nih. Masih berlanjut, agak deg-deg hari ini. 17 Agustusan nggak bisa ikut lomba nih saya. Lombanya virtual ya Mbak ya? Lomba virtual nih. Apa makan kerupuk? Gimana di Jakarta sekolah terakhir? Belum ya, belum ada yang mulai. Hanya beberapa yang sudah berani, itu juga masih terbatas ya. Jadi piket segala macam ya masih seperti itu modelnya. Belum PTM resmi itu belum bisa ya dilakukan gitu. Iya. Baik, selanjutnya ada Pak Munawir nih. Belum ada. Belum ada. Oke. Dan ini ada wajah yang tidak asing nih yang pakai jas di fotonya. Apa kabar Mas Adi? Pernah ketemu sama Adi ya? Waktu itu ya? Kapan sih? Enggak ketemu. Tapi saya yakin ini selebgram kece. Siapa yang pakai jas? Kayaknya nggak ada pakai jas, Pak. Itu yang fotonya itu pakai jas. Oke, senyum di kulum. Saya tahu itu kayaknya baru nerima amplop. Apa kabar Mas Adi? Itu karena nggak tahu saya lagi pakai baju apa, Pak. Jangan kasih tahu Mas, jangan kasih tahu. Saya Siap. Oke, sehat ya Mas Adi? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, selamat bergabung di lesehan kami. Ini kopi dan ubinya sudah siap. Nanti diambil aja lewat ini ya, lewat chatnya. Artinya kalau pakai kursinya ditinggalin dulu ya Mbak? Oke, siap. Mas Teddy, apa nih yang mau kita pantik diskusikan pada hari ini? Saya serahkan langsung mic-nya. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau aku lihat yang nonton live di Guru BK Belajar lumayan banyak ya. Jadi tapi nggak langsung, biasanya sih setelah kisaran seminggu gitu ya. Terus orang mulai nggak ada kerjaan gitu baru ditonton. Kalau pas hariannya nggak bisa ya kan, jadi baru ditonton. Nah, jadi kita lanjut di sore ini. Kalau tadi kita lihat di PDF-nya ya. Nah, ini kita masih di subbab ya, mean centering and scientific orthodoxy. Mungkin sedikit review biasalah ya, kalau kayak film kan biasanya ada reviewnya tuh selalu ya. Jadi kita lagi bahas buku Motivation and Personality, sudah masuk ke bab yang kedua di pertemuan yang ke-18 ini, dan kita
masih di subbab mean centering and scientific orthodoxy. Yang bingung ini istilah apa, nanti nonton edisi yang ke-17 ya teman-teman. Kemudian ini nggak lama lagi kita ini loh habis bab 2, terus nah bab 3 nih seru nih ya, preface to motivation theory. Jadi akhirnya setelah belasan episode, tapi nggak tahu ini kan masih berapa lembar lagi ya, ini mungkin kita nanti akan masuk ke ya akhirnya yang mungkin banyak dikenal orang ya, motivation teorinya Pak Maslow. Tapi sebelum itu kita masih di sini ya. Ini kalau aku lihat kan ini macam ada subnya lagi yang bercetak miring ini sampai cetak miring berikutnya di sini. Mungkin kita coba baca secara cepat dulu 2 paragraf ini ya. Barangkali baru nanti kita diskusiin ya. Mungkin nggak usah kata per kata tapi semacam summary aja. Teman-teman ini juga dengan keterbatasan yang kita bisa lah ya. Cuman kan kita nggak khawatir ada PhD dari Australia jadi pasti ngerti ini bacaan. Jangan gitu, ada Mas Adi. Ya, jadi the dangers of scientific orthodoxy. Jadi bahayanya apa ya, kekolotan, kekolotan ilmiah gitu ya. Nah, di sini dikatakan one main danger of scientific orthodoxy is that it tends to block the development of new techniques. Jadi salah satu bahayanya ya kekolotan ilmiah itu adalah ya cenderung untuk menghalangi pengembangan dari teknik-teknik baru. If the laws of scientific method have already been formulated, it remains only to apply them. Jadi cuman kalau udah ada hukum apa gitu di sebuah ilmu pengetahuan, maka yang penting adalah diaplikasikan aja. New method, new ways of doing things must inevitably be suspect and have usually been greeted with hostility. Misalnya psychoanalysis, gestalt psychology, Rorschach testing gitu ya. Jadi adanya metode-metode baru, cara-cara baru dalam sains seringkali dicurigai gitu ya, bahkan diserang dengan dengan kasar kadang-kadang ya. The expectation of such hostility probably is partly to blame for the fact that there have not yet been invented the relational, holistic, and syndrome logic, statistic, and mathematics demanded by the new psychological and social science. Jadi serangan-serangan kepada hal-hal baru itu seringkali terhadap menyerang ya. Jadi gini, yang saya pahami dari poin ini, seringkali kan kalau kita melihat metode yang udah matang itu pasti udah komplit lah ya. Misalnya udah punya alat assessment, ya udah punya alat ukur, udah banyak referensi, jurnal pendukung. Nah, sesuatu yang baru kan pasti belum seperti itu, masih banyak lubangnya kalau dikomparasi kepada yang sudah ada, ya kan. Nah, sehingga ya itulah yang seringkali dituntut dan kemudian akhirnya membuat pendekatan baru tuh akhirnya tadi ya diserang habis-habisan lah gitu ya. Nah, ordinarily the advance of science is a collaborative product. Jadi padahal ya kenyataannya kan sebenarnya pengembangan sains itu selalu merupakan upaya yang kolaboratif. Nggak mungkin ada satu orang peneliti yang mengembangkan seluruh hal gitu sampai matang. How else could limited individuals make important even great discovery? Gimana caranya ya bisa ada satu orang yang bisa menemukan penemuan yang luar biasa gitu. When there is no collaboration, the advance is apt to stop dead until there shows up some giant who needs no help. Jadi ya jadi nggak mungkin sih sebenarnya kalau dipikir-pikir katanya yang Maslow ini wah datanglah seorang giant ya kan, kita selalu begitu ya. Kemarin tuh minggu lalu aku diskusi sama satu grup guru yang pas aku mengungkapkan kalimat ini bahwa ya semuanya kan kolaboratif, semua butuh sinergi, terus bilang kayaknya enggak Pak, itu Isaac Newton kan duduk sendirian di bawah pohon apel gitu kan. Nah itu kan cerita-cerita cerita-cerita mitos ya, seolah-olah pohon apel itulah satu-satunya pemicu aha momennya Newton ya kan. Kalau kita baca biografinya yang enggak gitu-gitu amat juga ya kan gitu. Nah terus kemudian orthodoxy means the denial of help to the heterodox. Kita baca selesai dulu lah. Since few of the heterodox as well as the orthodox are geniuses, this imply continuous smooth advance only for orthodox science. Jadi
karena yang baru-baru ini ya, yang heterodoks yang baru ini memang ya pendekatan yang baru kan masih dimulai oleh sedikit orang, dan mungkin cuma beberapa orang yang betul-betul jenius. Kalau kita bayangkan mungkin di psikologi humanistik ya nggak, yang menyetujui ide humanistik pada masa itu mungkin tidak semua orang se-strong Pak Maslow atau Carl Rogers misalnya begitu kan. Jadi ya jumlahnya masih sedikit ya dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang sudah berada di bidang yang sudah ortodoks tadi, sudah kolot, sudah lama. We may expect heterodox ideas to be held up for long periods of weary neglect or opposition, to break through rather suddenly if they are correct, and then to become intern orthodox. Nah, mari kita resapi sama-sama. Kipi kalimatnya maksudnya ya. Harusnya mungkin ya, apakah kita seharusnya kan menunggu ya sebuah ide yang baru itu cukup lama ya sebelum mungkin kita layak untuk menolak atau apa ya, untuk mengatakan bahwa ini nggak valid begitu barangkali. Tapi mungkin pada saat yang sama barangkali sebuah ide yang baru pun lama-lama akan menjadi ortodoks juga gitu mungkin ya. Gitu nggak maksudnya kira-kira? Ya, kurang lebih begitulah. Silahkan, mari kita diskusikan. Ada yang mau komen duluan? Ini poinnya soal bahayanya kekolotan ilmiah, dan subpoin pertama adalah salah satu bahayanya adalah cenderung membatasi pengembangan dari teknik-teknik baru gitu ya. Monggo. Siapa yang mau komen? Aku tadi tertarik komen ketika Mas Teddy ngasih contoh Newton tadi. Tentang mitos-mitos ini. Karena aku punya cerita yang berkebalikan. Sorry, aku mau mulai duluan. Ini, jadi ini sebenarnya lagi-lagi pembicaraan yang menantang dengan anak saya. Jadi dia waktu itu ada di titik kelas 7 atau kelas 8 ya, yang dia merasa dia tuh sampai ke titik mengatakan sekolah itu lebih banyak tidak bermanfaatnya. Bukan tidak bermanfaat. Sekolah itu malah membatasi pengembangan dirinya gitu. Terus dia nyebutin contoh-contoh Elon Musk, terus dia mungkin baca biografinya. Siapa Apple itu siapa? Kok aku lari? Steve Jobs. Steve Jobs, terus Bill Gates gitu kan. Terus jadi dia jadi kayak antitesis dari cerita ini tadi. Jadi dia mengatakan kalau sekolah terus ngikutin kurikulum belajar yang kontennya itu udah itu gitu kan. Dari mana aku bisa develop invention? Look, Ma, orang-orang yang punya invention ini justru yang keluar dari sekolah formal, kata dia gitu. Ini thinking about new teknik tadi ya, tentang ortodoksi terus heterodoksi. Anakku belum kenal Pak Maslow, mungkin sekarang kenal karena dia di kelas 9 ngambil psikologi. Tapi dia berkata begitu. Terus saya bilang, ya karena dia pakai contoh itu tadi kan, kalau Mas Edi tadi ngomongin contoh Newton untuk mengatakan perkembangan ilmu itu bisa dilakukan dalam solitary, nggak harus kolaboratif gitu, karena yang diambil contoh mitos-mitos karena dia sendirian. Mungkin dipikirnya Thomas Alva Edison itu juga coba-cobanya sendirian aja utek-utek sama mesin gitu sampai nemu lampu misalnya gitu ya. Nah, saya meresponnya gitu. Itu mereka nyatanya orang yang drop out ini malah yang invention. Oh, that's a good point, Mas, saya bilang gitu. Cuman mungkin ada yang kamu lupa dan mungkin missing dari pengamatanmu bahwa Bill Gates itu memutuskan untuk keluar, nggak nerusin kuliahnya karena dia sudah lebih banyak ilmu yang dia dapat. Maksudnya dia udah lebih banyak nerima dulu gitu, udah banyak yang dia ini. Jadi not necessarily bahwa sekolah itu dia sudah banyak bekal, tapi dia di satu titik bisa memutuskan bahwa yang dia ikutin itu akan lebih banyak wasting waktu dia karena dia sudah punya direction yang itu
arah itu, orientasi itu tidak terbangun dari nothing, tapi dari yang bangunan-bangunan sebelumnya, saya bilang. Terus akhirnya saya challenge dia. Coba kamu cari, karena dia lagi ke olahraga gitu. Kamu cari atlet gitu, yang apa dia istilahnya solitary aja gitu, cuman kerjaannya basket terus bal-balan terus gitu. Dan ya di situ saya mencoba menantang dia bahwa ya ini tadi ortodoksi dan heterodoksi itu, bahwa mungkin nggak persis konsepnya si Pak Maslow ini ya, tapi ada kadang the other side of story gitu yang di skip karena dominan story yang pengen dikedepankan gitu. Nah, kalau ngomongin science dalam konteks pendidikan gitu ya, ketika saya paling senang kalimat ini nih. Ordinarily, the advance of science is a collaborative product. Jadi kemajuan sains apapun itu dan kemajuan pendidikan tentunya ya, itu dari kolaboratif produk gitu, karena memang harus metode baru. Nah ini tadi ditanyain tentang program sekolah itu, misalnya kita jelasin pendekatan pembelajaran yang project based learning atau inquiry, itu kadang kan kecenderungan guru-guru ini agak resisten dulu gitu ya. Nah ini nanti gimana ya kemarin aturannya ini gitu. Terus mencari pola gitu kan. Ini nih mungkin agak lompat saya ngomongnya, tapi kebiasaan karena kita berkutat dengan kebiasaan yang sama terus-menerus. Yang ini kalau istilahnya Pak Maslow di yang pertama itu, jika laws of science method have already formulated, artinya itu, jadi kita merasa terus apply gitu. Sama kayak ketika ngajar itu, ketika ditawari project base itu, mesti tanya, terus nanti ngetesnya gimana? Ngukur penilaiannya gimana? Ujinya gimana, taunya anak ini gimana gitu. Itu artinya gini, cara berpikir yang lama untuk diterapkan di metode yang baru kadang akhirnya ya nggak applied gitu, nggak ngajak ke sana gitu. Nah makanya ini tadi kalimat yang kita agak bingung terjemahin tadi, Mas, tadi sampai mana tadi, ini dua kalimat terakhir. We may expect heterodox idea to be held up for long periods of weary neglect or opposition. Jadi ide baru ini, ide yang sempalan itu, ide yang bukan mainstreamnya itu baru bisa membuat orang ngeh gitu tuh setelah neglected, setelah dicueki, weary itu kan sampai bosen, sampai moh gitu loh, sampai nggak mau gitu kan, atau opposition, ketika itu udah ditolak terus menerus. Ini itu kadang tetap aja nih ya ayo pokoknya kita meyakini gitu bahwa ada alternatif pedagogi cara ngajar yang tidak harus konten delivery. Bahwa kurikulum nggak sih, terus sampai ada titiknya breakthrough itu tadi. Gitu. Nah ini saya sambil manggil teman, nggak apa-apa ya, ini ada teman. Kebetulan ada teman, biar mengimbangi, ini kan dominasi BK gitu ya. Saya ini ada ngajak teman dari early childhood. Halo Nis. Jadi ada Mbak Ganis ini. Nah kita nanti kita bisa pakai perspektif di dunia anak. Karena kebetulan sekolah Mbak Ganis ini sering tak jadiin contoh. Mungkin di Kismis ini pun beberapa kali tak angkat tentang. Yang di Jogja bukan? Yes, yang tentang children voice-nya itu sudah ini. Itu kita berapa puluh tahun nih ngusung yang namanya kita meyakini anak ini sumber bisa jadi center kurikulum gitu. Nah sekarang kan kayak dapat breakthrough nih dengan Merdeka Belajar, apapun itu kayak dapat gongnya gitu. Kita udah 20 tahun yang lalu ya nih. Kita kuliah baru 5 tahun kemarin. Selamat datang Mbak Ganis.
Selamat datang. Salam kenal. Senang Tuh bisa kaosnya bergabung aja di sini. intimidating banget tuh, anak berhak untuk didengarkan gitu. Iya, itu memang kampanyenya Yonis ya. Kampanyenya tahun lalu sebentar saya. Luar biasa. Minta Ya, nyari. ini poinnya Mbak Ririn menarik ya. Jadi mempertajam ide yang terakhir tadi. Jadi bahwa sebuah ide yang baru ya, pendekatan baru, teknik baru itu perlu punya nafas yang sangat panjang, cukup lama, dan berakhir di dua pilihan gitu katanya Pak Maslow ya. Pilihan pertama adalah dilupakan ya, nggak laku, nggak sempat berkembang lah, ya, layu sebelum berkembang gitu. Atau ya dia berhasil bertahan. Nah, tapi menariknya dia berpotensi juga menjadi ortodoks. Menjadi ya, gitu ya. katanya. Kembali Itu menjadi nanti ortodoks ya juga. ada poin titik sensitifnya ketika kita ya sama kayak feminisme ya. Feminisme. Ada masanya ketika dia mencoba questioning overpowernya patriarki, apalah sejarahnya dulu gitu. Tapi ketika mulai kasih ruang, dia kayak jadi overtake, kayak ngoyoworo gitu kalau orang Jawa bilang kebablasan gitu. Ya. Itu jadi ortodoksi baru gitu. Nah itu nanti nextnya lah. Walaupun feminisme itu problematik banget, tapi maksudnya itu salah satu mungkin yang lagi seru-seruan di konteks apa isme-isme itu. Oke. Ya. Monggo silakan yang punya pandangan lain untuk bagian poin ini dulu ya sebelum kita lanjut. Silakan. Teh Jani udah nyalain mic nih kayaknya nih. Iya, boleh masuk. Nah, silakan. Ada dua hal ini yang menggedor-gedor pikiran saya ya terkait dengan new technique, karena ini bahasanya hostility ya. Ada semacam kayak dijulidin tuh yang baru-baru itu. Paling tidak ada dua setting yang saya ingat. Yang pertama terkait dengan entah itu teori, pendekatan, atau metode baru ya. Saya ingat betul di tahun 2019 waktu itu ada kegiatan ngundang dan diskusi panjang sampai hari ini dengan Mas Muhammad Faisal ya. Dia psikologi UI kalau nggak salah, muridnya Pak Sarlito yang bikin buku Generasi Pi. Nah, dia kan salah satunya memberikan antitesis mengenai kajian generasi yang selalu dikaitkan dengan Amerika ya, ketika kita pakai bahasa-bahasa generasi milenium, Gen X, baby boomer dan lain sebagainya. Yang kemudian dia menghadirkan alternatif dari hasil penelitian dia di Youth Lab. Terus dia bilang bahwa aku nggak bisa sebut ini sebagai ilmu baru, Jan, katanya, karena saya lebih ini untuk memposisikan diri sebagai kajian ilmiah populer, semacam bahwa ini shortcut, bahwa memang kajian-kajian yang mapan itu, dan terutama di psikologi terutama itu harus saintifikasinya begini, dan yang cukup panjang gitu. Sehingga dia bilang saya tidak mungkin bisa masuk ke sana dengan mudah, daripada dituduh jadi pseudoscience katanya. Lebih baik saya sebut ini sebagai kajian populer. Nah, ini yang apa? Kalau tadi Mas So bilang bahwa keilmuan itu sebagai produk kolaboratif, sepertinya memang sangat ya, karena kalau kita lihat madhab-madhab itu kan ditopang oleh para pasukan-pasukannya, dan ketika ada kajian baru tidak serta-merta dengan mudah dalam kajian ilmiah. Kalau kita ingat konsep sebelumnya, misalnya emotional intelligence, itu juga kan perlu waktu untuk bisa diterima sebagai sebuah cara pandang baru terhadap intelijensi, itu butuh waktu yang lama. Tapi belakangan kalau kita lihat, sekolah-sekolah itu di Amerika yang awalnya mungkin juga di negara lain, kemudian banyak menggunakan jargon-jargon, pendekatan-pendekatan, paradigma-paradigma yang tidak melulu harus diakui dulu oleh keilmuan secara mainstream. Misalnya seperti kecerdasan berganda. Itu kan awalnya dianggap sebagai ini aja, dan sebagai isu-isu aja, tapi kemudian menjadi kuat ketika sudah banyak pendukung. Nah, ini mengingatkan saya pada proses membentuk audiens, kemudian berubah menjadi membentuk komunitas. Jadi ketika satu pendekatan baru datang, itu yang penting audiensnya dulu yang banyak dalam tren kita, baru ada pendukung, bolehlah itu dijadikan sebagai sebuah tren baru, walaupun mungkin secara keilmuan tidak diterima.
seperti Pak Sarlito almarhum itu kan menganggap misalnya pendekatan pengecekan karakter dengan sidik jari itu pseudoscience. Dan psikologi itu maaf kalau kita lihat yang paling mudah menganggap ini keilmuan, ini bukan ilmu. Ini ilmu, ini pseudoscience. Itu yang paling gampang gitu. Psikolog itu yang paling mudah. Nah, saya khawatir juga ketika dulu awal-awal tuh psikolog masuk, ada komunitas psikolog sekolah. Itu guru BK kan awalnya curiga, nih jangan-jangan nih psikologi kalau masuk ke sekolah tuh pasti ngecap anak ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kaitannya dengan new teknik itu karena ini ingat mendampingi anak-anak yang mau masuk kerja ya. Saya merasakan betul karena saya juga pernah kerja bukan di lingkungan pendidikan, bukan di sekolah ya, tapi di lembaga yang lain. Saya merasakan ketika novus menjadi orang baru di lembaga lain, lembaga kerja yang lain, ide kita itu sepertinya lebih mendapatkan tempat, lebih mendapatkan porsi. Ada yang namanya proses kaderisasi kalau di tempat lain. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan ada manajemen trainee ya, bahasa-bahasanya seperti itu. Tapi ketika di sekolah, saya masuk ke sekolah, oh ada anak baru nih. Yang ada di pikirannya adalah dua. Kalau nggak jadi kekesen, sorry, dikerjain, dikasih tugas yang banyak, apalagi tahu misalnya kalau masih single. Aduh, itu kejahatan menurut saya. Jadi ada kecenderungan di sekolah itu kalau tahu single, tahu apa itu, oh berarti waktunya banyak ya, bisa di apa gitu. Sangat-sangat jadi hostile ya, Mbak. Betul. Gitu. Nah, jadi dikerjain gitu, dibanyak kerjain. Atau yang kedua, itu kita dicurigai. Jangan-jangan bawa ide apa gitu dan lain sebagainya. Nanti kalau dia dikasih pekerjaan terlalu ini, kepercayaan terlalu bagus, nanti dia mengancam kita gitu. Nah, saya nggak rasakan itu. Jadi ada pembanding yang berbeda. Ketika masuk ke dunia kerja profesional dengan ketika ke sekolah, saya baru tahu loh ketika di sekolah itu, saya sampai pelangap-pelongo sama teman saya juga yang dari industri ya, teman saya dari Cemco, dia bilang gini, Jan, di sekolah kok ada waktu gosip ya? Gitu. Karena kita nggak pernah ada waktu kayak gitu. Terus makan siang itu yang tek gitu kan, kita biasa jam 12 misalnya udah ini, terus masih ada kerjaan ya udah kita lanjutin, kita udah diketrok-ketrok, udah makan siang, terus ya udah jam 1, nanti dulu lah, 1:30 dan lain sebagainya. Nah, new teknik, jadi ketika itu masuk ke sekolah menjadi kaget gitu. Dan orang-orang baru ini kemudian tadi pilihannya, ketika di sekolah seperti apa yang dia masuki pertama kali, mungkin yang saya gambarkan pengalaman saya ya, saya tidak yakin kalau di sekolah yang berbeda, misalkan di sekolah Mbak Tia, Mbak Tianya nggak ada di sini gitu. Nah, itu bukan hanya dari segi teknik, tapi juga dari segi appearance, itu menjadi hostile baru gitu ketika masuk ke banyak lembaga pendidikan kita. Dan mudah-mudahan itu bukan apa yang disebut tadi ya, hostility, tapi sesuatu yang baru itu memang selalu seksi untuk dicurigai sepertinya. Berarti ini ya Tajani ya, kalau kan tadi cerita tadi kalau ada anak baru masuk itu kan dengan kata lain dibully kan ya, bullying itu ya. Nah, berarti nanti ada istilah baru, scientific bullying. Itu dia. Ketika sebuah ide baru itu diejek gitu ya, dipermalukan atau dicari-cari kesalahannya. Perpeloncoan saintifik. Nah, itu perpeloncoan saintifik, ya benar juga sih. Bisa. Oke. Ya menarik ya. Jadi itu kayak semacam apa ya? Ada kecenderungan ya alamiah dari masyarakat yang di warning sama Pak Maslow ya. Ini kan bukan hanya di sisi saintifik gitu, ada di sehari-hari. Dan rupa-rupanya kebawa juga ya di kalangan ilmiah pun sering terjadi seperti itu ya. Ada potensi lah setidaknya, ada bahaya terjadinya seperti itu ya, perpeloncoan saintifik. Oke. Boleh ikutan nggak sih? Ya, boleh, langsung aja. jadi terpantik gara-gara pantikannya keren. Ini tapi ini ya pandangan yang spontan aja sih, jadi belum tentu benar juga. Jadi ketika mendengarkan diskusi tadi, saya melihat tentang ortodoksi yang diangkat oleh Maslow. Saya merasa ketika menulis ini, dulu kan warnanya dulu kan behaviorisme lagi gencar ya.
Jadi kalau misalnya nggak bisa, dulu itu mau mengukur persepsi, mau mengukur perasaan, tapi gimana ngukurnya, kan nggak ada alat ukurnya, karena statistik belum seperti sekarang. Nah, sehingga dulu Skinner bisa diterima karena dia bilang nggak usah lihat itunya, lihat aja perilakunya. Kalau misalnya bisa merubah perilaku artinya efektif. Tapi kalau misalnya nggak bisa merubah perilaku, mau seperti apapun perubahan emosinya atau motivasinya, itu nggak ada gunanya karena efeknya nggak kelihatan. Nah, tapi Maslow merasa bahwa kalau misalnya kita hanya membatasi diri pada pada kalau misalnya nggak sesuai, jadi Maslow merasa waktu itu mungkin dia pendekatannya nggak populer, tapi dia merasa kalau misalnya tapi dia merasa dia ingin menghadapi itu. Nah, artinya ada ortodoksi yang mesti dia coba yakinkan. Nah, jadi dan di satu sisi saya merasa saya setuju dengan ortodoksi ini di satu sisi, karena apa? Bila kita ingin memunculkan sesuatu yang baru, kita memang mesti meyakinkan bahwa apa yang kita tawarkan yang baru ini lebih baik dari yang lama. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan bahwa teori yang kita ajukan itu nggak bisa lebih baik dari teori yang lama, tidak bisa mengkoreksi teori yang lama, lalu bagaimana bisa kita minta diakui ketika kita sendiri nggak bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik dari yang lama. Nah, cuma sekarang masalahnya kan kadang-kadang orang ingin minta diakui, muncul teknik-teknik baru, tapi dia belum baca teknik sebelumnya. Dia mengeluarkan teori baru, tapi dia nggak ngerti teori sebelumnya. Jadi dia nggak bisa menunjukkan kepada orang mengapa teori dia bisa menjawab permasalahan yang tidak terjawab oleh teori yang lama, kan gitu masalahnya. Nah, kalau misalnya ortodoksi, jadi ortodoksi ini sebenarnya menjaga sains kita. Kalau misalnya kita asal bunyi tanpa menguasai yang sebelumnya, mengkritik tanpa menguasai sebelumnya, maka kita memang akan sulit diterima. Nah, kadang-kadang saya juga merasa kalau misalnya kita mengeluarkan teori motivasi baru gitu, nah kita mesti menunjukkan bahwa teori motivasi kita memang mesti bisa mengatasi permasalahan yang ada di teori yang lama. Karena terkadang ada banyak hal di mana kita itu asal dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi kita ketika kita melakukan hal yang baru yang menurut kita benar, tapi kita tidak mengetahui yang sebelumnya, maka bisa jadi kita di mahasiswa saya itu kadang-kadang ada yang kadang-kadang mereka melakukan penelitian tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya mereka bilang mereka melakukan penelitian korelasional, pakai skala, pakai t-test. Nah, lalu mereka bilang karena signifikan nih korelasionalnya, maka mereka bilang artinya misalnya misalnya apa ya, kepercayaan diri itu bisa meningkatkan prestasi. Nah, karena ada analisis korelasional signifikan, jadi mestinya siswa itu ditingkatkan kepercayaan dirinya supaya prestasinya meningkat. Padahal kan korelasional bukan buat itu. Kita nggak tahu kalau misalnya efikasinya ditingkatkan, apakah prestasinya juga bisa meningkat. Karena itu harus pakai eksperimen. Tapi dia ngira korelasional dan eksperimen itu sama. Ada juga yang penelitian fenomenologi. Dia katanya melakukan penelitian fenomenologi, tapi tema yang akhirnya muncul jadi hasil akhirnya itu bukan fenomena, tapi sebab akibat. Padahal kan penelitian fenomenologi itu ingin melihat apa yang dirasakan oleh seseorang, pengalaman subjektifnya. Tapi yang diangkat sebagai temuan oleh dia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kan bukan itu yang dicari di fenomenologi. Jadi kadang-kadang kita merasa kita menggunakan cara yang menawarkan cara yang baru atau melakukan sesuatu yang kita yakini benar, tapi kita nggak tahu kalau cara itu benar. Kita ingin diakui padahal itu belum teruji. Terlebih lagi kalau misalnya kita ingin diakui padahal kita belum benar-benar menguasai yang lama. Jadi saya rasa ortodoksi itu bagus untuk menjaga agar saintis kita itu nggak ngawur.
Kalau mau ngomong sesuatu yang baru, kalau dia mengeluarkan jurnal, dia harus siap jurnalnya itu dikeroyok ribuan orang. Kalau misalnya dia nggak siap dikeroyok, jangan masukin ke situ, gitu kan. Nah, tapi ada satu sisi yang saya perlu rasa jadi catatan di sistem pendidikan Indonesia kita di Indonesia, bahwa mungkin semestinya kita perlu dua sistem. Satu sistem untuk mereka yang expert, satu sistem buat mereka yang baru mau belajar. Karena kalau yang baru mau belajar ini, mereka kan memang belum mengerti. Yang mereka butuhkan adalah apresiasi. Bukan evaluasi kritis yang mati-matian habis-habisan begitu. Karena kalau baru mau tumbuh mereka sudah dihajar habis-habisan dengan kritik kiri kanan, nggak berkembang mereka. Jadi kalau memang ada jurnal yang tujuannya itu untuk mengadmirasi, untuk melihat hal-hal positif, untuk melihat mana yang bagus, walaupun ada kekurangan, tapi ada bagusnya di sini yang bisa dikembangkan. Dan ada juga memang jurnal atau komunitas yang memang ilmiah, yang kalau misalnya orang merasa sudah cukup mampu untuk masuk ke sana, nah dia naik tingkat tuh, masukin ke sana. Dia siap dibantai habis-habisan karena dia memang sudah ingin agar suaranya didengar. Tapi kalau misalnya ortodoksi itu nggak ada, kita merasa apapun yang baru harus kita fasilitasi. Nah, itu bahaya. Saya bahkan merasa bahwa apakah boleh psikiater itu membuat teori psikologi? Menurut saya boleh. Ada syaratnya. Mereka harus menguasai ilmu psikologi dulu, baru mereka menunjukkan bahwa apa yang mereka keluarkan itu bisa mengatasi permasalahan di teori-teori sebelumnya. Jadi syaratnya itu. Nah, apakah psikiater itu boleh melakukan psikoterapi? Menurut saya boleh, asal dia menguasai ilmu perilaku. Nah, kalau menguasai ilmu perilaku boleh. Jadi saya rasa orang boleh menterapi apa enggak itu bukan karena dia punya sertifikat, itu bahaya. Tapi dia mestinya menterapi itu kalau misalnya dia menguasai teori-teori perilaku yang mainstream. Nah, baru dia bisa masuk. Tapi kalau misalnya semua teori baru, semua konsep baru itu kita harus adaptasi dan harus akui, saya rasa itu berbahaya. Jadi saya rasa ortodoksi itu sebenarnya bagus. Dengan catatan perlu ada mekanisme lain untuk membantu mereka yang masih di awal-awal. Mungkin itu kalau saya, Mas Teddy. Aku ngelihat ini poin dua hal sih sebenarnya ya. Soalnya kalau istilah kolot ya atau ortodoksi itu kan sebenarnya istilah yang sudah, dia bukan sekedar aturan ya, bukan sekedar sistem, dia udah merupakan paradigma ya. Pakem. Jadi apakah kita perlu satu sistem untuk menjaga ya kevalitan dari sesuatu, itu pasti iya. Nah, problemnya kadang-kadang sistem itu menjadi ideologi. Nah, ini yang kita sebut sebagai kolot kan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pakai istilah kolot ini di dalam konteks yang lain, misalnya agama gitu ya. Nah, agama pasti ada aturan gitu. Nah, cuman ketika misalnya yang saya tahu aturannya dari satu mazhab misalnya, padahal ada banyak mazhab lain yang saya nggak tahu, terus saya kekeh. Nah, itu yang disebut dengan kolot kan sebenarnya kan. Jadi bukan berarti saya kemudian nggak perlu aturan ya, aturannya pasti iya. Cuman kalau saya menganggap ini yang paling benar, ini yang jadi problem gitu. Nah, poinnya Mas Adi menarik karena Pak Maslow itu kalau dibaca sejarahnya ya, jauh sebelum dia mengembangkan humanistik, makanya di bagian depan ini kan bicara soal metode penelitian yang beliau lakukan. Karena beliau tuh bahkan pernah bikin buku judulnya Principles of Abnormal Psychology. Jadi dia bukan saja tahu teori mazhab sebelumnya, dia tahu sampai pada tahapan sanggup menulis sebuah handbook gitu. Nah, itu aku belum nemu bukunya, tak cari-cari di toko buku bekas, belum nemu ya. Nggak tahu kenapa ya, susah banget nyarinya gitu. Itu memang masa sebelum dia terkenal ya, aku lagi nyari itu. Kalau pengen buat koleksi aja, pengen tahu seperti apa kira-kira Pak Maslow sebelum dia berhumanistik ria gitu. Jadi dia ya valid ya bahwa ada pemahaman yang mendalam gitu. Nah, cuman tadi poin yang bagus juga dari Mas Adi adalah kita perlu dua sistem. Nah, itu yang kemarin di Twitter sempat ada yang komentar ya, yang nama penulis
sastrawan muda lah namanya Mas Eka Kurniawan kan. Terus dia bilang, menurut saya tidak semua S1 itu perlu skripsi dalam artian penelitian yang ilmiah gitu ya. Terus ya bilang aja lah tugas akhir gitu ya, karena memang tidak semua orang harus menjadi peneliti ya. Jadi kadang-kadang kalau dia mau bisnis gitu kan, dia nggak perlu penelitian berbulan-bulan hanya untuk menentukan kira-kira produk mana yang perlu dijual ya kan. Tapi yang penting dia punya dasar ya, terlatih untuk punya dasar gitu. Nah nanti baru kemudian ketika ada jalur orang-orang yang memang berkecimpung di dunia ilmiah dan ya mungkin seperti yang sekarang ya harus mengembangkan vaksin misalnya, itu tentunya nggak bisa sesantai skripsi kan gitu ya. Dia harus betul-betul ketat misalnya gitu. Nah itu ini poin ini sih poin bagus ini. Oke, monggo silakan. Aku cuman jadi ingat joku sama anak-anak, cuman nggak tak lurusin sampai sekarang. Jadi ketika dia nanya pas aku sekolah kemarin tuh, emang mama cita-citanya apa kok sekolah sampai lama? Mama tuh pengen jadi guru TK, belum bisa sampai sekarang gitu kan. Terus dia nanya, is it really hard to be a kinder teacher? Yeah, it is. Jadi dia berpikir bahkan sampai aku lulus pun, oh it must be really hard. Nggak jadi guru TK ya. Jadi dia sampai sekarang merasa guru TK itu profesi sulit. Berarti Mbak Ganis jenius banget ya. Oh, makanya. Jauh lebih duluan dari guru TK daripada Mbak Ririn. Iya, monggo lanjut. Oke, monggo. Ini Mas Adi mau nambahin lagi sebelum kita ke yang lain. Raise hand soalnya. Oh ya, boleh. Boleh, ntar habis itu kita ke yang lain. Ya, ada satu yang menarik waktu saya tadi Mas Teddy bilang apa? Nggak perlu skripsi itu ya. Nah, beberapa mungkin nggak semuanya memerlukan. Tapi setelah ketika saya ada pandangan ketika mencoba membimbing skripsi mahasiswa, bahwa sebenarnya kalau saya lihat, saya termasuk yang waktu membimbing skripsi itu latar belakangnya saya genjot betul. Kenapa begitu? Saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa yang kamu pelajari di perkuliahan itu sebenarnya bukan ilmunya, bukan kontennya. Karena kalau misalnya kamu pelajari kontennya, 10 tahun lagi sudah berubah. Nah, 20 tahun lagi udah beda. Apa yang hari ini dianggap benar, besok kamu malpraktek kalau kamu pakai. 10 tahun lagi. Jadi kamu nggak bisa menggantungkan jadi kuliahmu itu bukan buat nyari ilmunya. Salah satu yang penting itu adalah kamu kerjain betul skripsimu dengan cara yang benar. Artinya dia mesti tahu bagaimana bikin latar belakang. Latar belakang itu ada strukturnya. Untuk pertama dia mesti menunjukkan permasalahan. Masalah itu situasi apa yang mestinya tidak terjadi, tapi dia pada kenyataannya terjadi. Jadi itu kan masalah harus diselesaikan. Karena mestinya nggak terjadi kok. Nah itu harus dipecahkan. Lalu setelah itu ketika ada masalah, yang dilakukan apa? Dia nyari jawabannya berdasarkan riset yang sudah ada itu apa? Oh, riset-riset yang udah ada bilangnya begini jawabannya. Nah, kalau riset-riset yang udah ada itu bilang jawabannya begitu, kok dia mau bikin riset lagi? Artinya kan dia masih menunjukkan bahwa riset-riset yang selama ini ada sudah ngasih jawaban, tapi jawabannya kurang. Kurangnya di mana? Oh, kurangnya di sini-sini. Maka dari itu saya melakukan riset lagi untuk menjawab kekurangan yang ada di riset sebelumnya dalam menjawab pertanyaan itu tadi. Nah, lalu dibutuhkan untuk siapa dan butuhnya untuk apa jawabannya itu. Nah, dan ini hasilnya adalah penelitian mereka itu diteliti bukan karena iseng meneliti doang, tapi penelitian mereka itu dilakukan untuk menjawab permasalahan yang tidak cukup dijawab dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena itu yang membedakan kamu dengan lulusan SMU. Kalau kamu lulusan SMU, cara kamu bekerja adalah ada masalah kamu lihat SOP. SOP-nya apa? Ya. Nah, kalau kamu S1 mestinya gimana? Kalau ada masalah, yang kamu lihat jangan langsung SOP, terus kamu patuhi SOP-nya, bukan. Tapi ketika ada permasalahan, kamu cek masalahnya, lalu kamu kumpulin best practice-nya. Selama ini best practice-nya apa aja untuk mengatasi masalah itu, lalu kurangnya best practice itu di mana, sehingga kamu bisa memberikan rekomendasi baru yang lebih baik dari best practice yang selama ini ada. Baru kamu S1. Nah, jadi rekomendasimu itu rekomendasi yang better dan apa yang selama ini sudah ada. Kalau misalnya kamu tidak melakukan itu, apa bedanya kamu dengan SMU? Makanya kita kalau misalnya lulus biasanya lulusan SMU, mereka kalau ada masalah berpedomannya pakai SOP.
Kalau S1 mestinya mereka bisa mencermati selama ini jawabannya sudah ada apa, lalu apa yang lebih baik dari yang selama ini ada untuk ditawarkan ke bos mereka supaya bos mereka bisa ngetok palunya gitu. Jadi skripsi itu buat itu saya rasa, dan itu selalu saya coba suarakan bahwa bukan skripsinya tapi cara berpikir untuk membuat suatu penelitian itu yang relevan. Poinnya ini Mas Adi. Jadi kalau yang itu yang dimaksudkan itu mungkin itu bukan ortodoksi ya. Ortodoksi itu kan problemnya adalah, kok jurnalnya cuma 5, 20 dong. Nah itu kolotnya itu loh, ya kan? Ya kalau emang kenyataannya baru ketemu 5 memang belum ada risetnya misalnya atau bahkan belum ada gitu kan nggak bisa. Jadi kalau poin tadi sih kayaknya itu bukan ortodoksi sih, itu belum sampai ortodoksi ya. Itu masih cukup terbuka ya, Mas Adi sebagai pembimbing skripsi itu masih cukup terbuka karena mengajarkan kepada hal-hal yang esensi. Tapi ya kenyataannya di lapangan kan nggak gitu ya. Mahasiswa itu deg-degan dikoreksi tata tulis misalnya ya. Koma, titik, dua, ya kan itu yang bikin dia mules-mules mau asam lambungnya meningkat kan di situ ya. Tapi mungkin ortodoksi yang dimaksudkan di itu dulu ortodoksi Skinner karena mainstreamnya dulu Skinner. Kalau tidak melakukan sesuai dengan itu maka dianggap tidak ilmiah karena nggak terukur. Mungkin itu dulu ortodoksi yang dimaksudkan. Iya, di konteks itu, tapi di konteks sekarang kan sebenarnya juga adalah tadi ya kekolotan metodis yang tidak dipertanyakan lagi gitu kan. Nah makanya aku setuju waktu mereply si Mas Eka Kurniawan, aku mereply dengan ide yang sama, tapi dibilang kalau gitu ganti aja namanya tugas akhir lah. Soalnya kata skripsi sendiri itu perlu dicurigai ya. Kalau kata Derrida perlu dekonstruksi katanya Tajani ya. Soalnya udah kadung nih kata skripsi ini udah kadung berisi kumpulan SOP di banyak kampus yang agak susah dipakai dengan cara yang berbeda ya. Ganti aja tugas akhir misalnya yang betul mengajarkan pola berpikir misalnya gitu. Oke, menarik. Enggak ada yang mau yang lain mungkin Bu Nini belum, Mbak Ganis mungkin Mbak Santi, monggo Mbak Santi. Ya. Ngomongin skripsi, aku termasuk yang lulus S1 tanpa skripsi ya. Widih, sombong ya kan. Gimana? Coba diceritain. Dulu masih boleh di jurusan BK masih boleh. Ada 2 pilihan. Skripsi itu berapa sih? 8 SKS ya. Skripsi 8 SKS atau karya ilmiah 0 SKS. Karena aku sempat setahun di jurusan yang lain, SKS itu tuh agak berlebih-lebihan gitu. Lebih dari 144 SKS. Itu nggak bisa dikonversi ke S2 gitu, nggak bisa ya? Dan 1,5. Ya, skripsi itu udah 2 tahun nggak selesai karena nggak pernah ketemu dosennya. Ya akhirnya karena keburu mau pindah ke Surabaya, opsi nggak pakai skripsi itu. Jadi masih ada ya ternyata, zamanku masih ada. Boleh, bisa lulus S1. Caranya gimana? Nulis karya ilmiah. Jadi cuma karya ilmiah tuh ya artikel paper gitu ya? Ya paper. Kompre ya Mbak ya? Ya, tidak jadi tidak full. Bedanya apa sih karena skripsi? Kalau nggak pakai penelitian sih, lebih ke. Tapi kan ilmiah kan pakai peneliti, baca juga. Iya. Apa ya bedanya tuh juga bingung. Studi wacana gitu mungkin maksudnya ya. Jadi tidak harus ngambil data ke lapangan gitu, tapi mengkonstruk dari pemikiran gitu ya. Ya gitu kayaknya. Ya enggak. Aku sih dulu sampai lupa judulnya. Sampai lupa dulu nulis tentang apa. Tapi lebih simpel lah, ngerjainnya seminggu cukup gitu. Oke, jadi itu ada ya. Dulu ada, sekarang masih ada nggak sih? Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi wacana yang ramai itu ya sebenarnya bukan hal baru gitu. Kalau mau dikembalikan. Merdeka belajar tuh begitu kah? Ada opsi itu kah gitu misalnya yang kampus Merdeka itu kali yang kampus. Enggak. Ini kemarin ada cerita ini. Kakakku cerita dia kemarin nelpon gitu pagi-pagi gara-gara
baca ada apa? Rekognisi apa istilahnya Mbak Rin ya. Jadi kayak aku katanya S1 Rekognisi pengalaman bisa direkognisi di satu level di atasnya. Tapi nanti ada RPL. syaratnya. Oh iya betul. Rencana berkelanjutan lah. Rekognisi Pengalaman lampau. Ya itu katanya begitu. Itu mungkin itu ya, mungkin usaha untuk ke sana ya. Kayak Ganis ini yang malang melintang di dunia persilatan ini, dia nggak harus formal. Jadi akan ada program studi S2 early childhood PAUD yang merekognisi dia. Mungkin dia tinggal mengerjakan semacam proyek atau apa. Jadi dia dapat pengalaman praktisnya dia sebagai edukator, nggak ngerti konversinya ya, misalnya 10 tahun itu direkognisi gimana, itu nanti dia udah eligible untuk ekuivalen dengan S2 misalnya. Di satu level di atasnya kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau tapi S3 belum ada katanya, jadi S1 ke S2 ada ya. S3 agak lebih programnya kayaknya lebih ke S1 dari S1 baru ada S2. Itu ya. Tapi kayaknya double di situ kalau S3. Ngomong-ngomong sih ini loh, siapa namanya itu? Tahapan belajar apa namanya? Tahapan perkembangan siapa namanya? Erik Erikson. Itu kan gelarnya D3. Teorinya dipakai sama kita terus sekian lama ya. Cuma D3 aja itu gelarnya diploma. Iya. Menarik. Oke, Bu Nini atau Mbak Ganis mau komen? Saya ya. Terus terang saya belum membaca. Saya baru membaca 2 paragraf tadi loh Mas Teddy. Ikut membaca tadi dikirimi Mbak Ririn. Terima kasih sebelumnya, terima kasih boleh masuk di sini. Salam kenal, saya Gani, saya dari sebuah resource center pendidikan anak usia dini di Jogja gitu. Nah, tadi membahas tentang kekolotan pengetahuan atau ortodoksi, scientific ortodoksi gitu ya. Saya memang kekonsenan saya sangat tertarik dengan apa yang dipikirkan anak-anak, apa yang dirasakan, apa yang ide-ide mereka itu seperti apa, dan sejauh mana kita sebagai orang dewasa itu memberi ruang-ruang pada anak-anak untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, even mereka sebagai murid gitu. Nah, yang saya amati mungkin selama ini tuh murid kebetulan di sekolah Rumah Cita itu baru level PAUD dan baru buka SD setahun yang lalu gitu. Dan upayanya untuk melibatkan anak itu paling nggak tema itu dari anak-anak, mereka boleh milih, voting, mereka mau bikin apa, mau ngerjain sampai kapan, itu mereka dilibatkan dalam penentuannya. Jadi sehingga apakah misalnya yang bisa diupayakan untuk tidak meneruskan kekolotan pengetahuan itu dengan memberikan ruang, si guru-guru itu boleh memberikan ruang pada anak-anak untuk mendefinisikan ulang, misalnya ya kelas 1 itu misalnya PPKN atau bahasa Indonesia itu pelajaran seperti apa, dan apa yang mereka butuhkan akan pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri gitu loh. Mereka boleh mendefinisikan kayak gitu. Tidak selalu si guru itu yang dengan kurikulum kemudian ini loh yang harus kamu pelajari. Kapan ruang-ruang buat anak untuk diberi kesempatan, mereka menentukan. Oh, kayak ada penawaran gitu. Oh, bahasa Indonesia. Oke, aku butuh apa ya bahasa Indonesia? Matematika. Oh iya, aku tuh lagi seneng bikin kue gitu. Aku lagi mengamati burung misalnya. Kira-kira matematika itu apa manfaatnya buatku gitu. Sehingga ada proses selain pelibatan juga tawar-menawar, kira-kira matematika untuk kelas 1 itu yang sesuai kebutuhanku tuh seperti apa gitu. Sehingga tidak terjadi kekolotan gitu. Ini advance banget ini yang ngajar nih.
Kayaknya Iya, harus postdoktoral si yang ngajar nih. iya mungkin si Mbak Ririn kemarin yang cerita yang tentang, sebenarnya itu tuh temanya SD Hmm. ini kelas 1, temanya tuh menanam pohon, menanam sayuran. Nah, dilala salah satu muridnya pengen jadi petani, tapi petani modern. Lalu dia berpikir, kalau modern itu berarti aku, perlu memanfaatkan teknologi mungkin. Memang dia terpapar dari orang tuanya. Terus, Hmm. dia terus bikin robot Rosita, kemarin udah diceritain ya. Dia bikin robot siram tanaman gitu. Sehingga Rosita. dia udah nggak Rosita, dia robot udah nggak siram mikirin itu tanaman. kelas itu 7 tahun itu yang bikin. Jadi dia mendefinisikan, kira-kira, si sekolah ini manfaatnya buat aku apa sih gitu. Apa yang dia tawarkan sehingga aku suka sekolah gitu loh. Itu yang menurut saya, cukup memantik ya, memantik gurunya selain pusing juga seneng sebenarnya ya, ketika kita sudah membuka diri bahwa, namanya pelajaran itu si anak itu bisa dilibatkan, mereka mendefinisikan. Ada lagi bahasa Inggris, bahasa Inggris itu satu anak tuh kelas 1 kemarin juga bahasa Inggris, kemudian dia sukanya bikin games di Scratch itu loh. Ya ampun. Itu, terus dia mendefinisikan eee eee, apa, bagaimana perpindahan cuaca itu loh. Dia mengenal cuaca-cuaca itu lewat games. Terus dia nyocok-nyocok, "It's snowy, it's rainy," gitu. Aku tuh boleh loh, ini pelajaran bahasa Inggris ini, aku tuh boleh bikin game, boleh gambar juga boleh, aku mau nyanyi juga boleh gitu. Ya akhirnya memahami, si bahasa Inggris ini dengan sebuah produk berupa games. Jadi itu, menurut saya melihat si anak-anak yang diberi ruang ini mempunyai terlibat secara motivasi, ini sekolah ini kayaknya ada manfaatnya nih, kayak gitu loh. Itu yang Itu yang ini yang kom yang bikin kenapa? enggak, ini ceritanya Mbak Ganis ini, sebenarnya nyambung ke bahasan berikutnya ya. Oh gitu. Iya, coba tak nih ya, maju sedikit ya, sedikit ya. Boleh. Karena ini another probably more important danger of the orthodoxy fostered by mean centering is that it tends to limit more and more the jurisdiction of science. Nah, jadi problem selanjutnya ya dari kekolotan pengetahuan itu adalah adanya batasan yang terlalu kaku ya, yurisdiksi dari sains ya. Dan ceritanya Mbak Garis ini kan membalik itu kan. Jadi anak boleh definitif. daripada bahasa Indonesia tuh lingkupnya apa boleh didefinisikan ulang gitu kan. Berarti kan nanti kita bisa membayangkan aku mau kuliah psikologi tetapi psikologi saya itu boleh membicarakan psikologi hewan misalnya. Jadi saya akan kuliah ke peternakan mungkin nyebrang ke sana gitu ya. Nah, ini kan tapi aku jadi punya pertanyaan ya. Itu kan di Mbak Gani cerita itu kan di level berapa? Early childhood ya di TK PAUD sama Di di TK sama SD SD ya. kelas awal. Ya, baru Nah, kelas sampai kelas 3. sejauh mana ini kira-kira ya kalau dieksplorasi akan bisa dikembangkan di tingkat pendidikan yang mungkin lebih tinggi? Karena mungkin di lebih tinggi kan tadi ya Mas Ade sempat menyinggung. Orang awam melihat robot siram tanaman, wah keren ya, pasti akan dipuji-puji. Ya, tetapi ekspektasi seorang usia mahasiswa ketika dia bereksplorasi kan pasti akan lebih tinggi dan wah itu akan akan diuji dengan hostility tadi ya, dengan iya kan gitu. Nah, kira-kira sampai mana ya? Atau mungkin sudah pernah ada diskusi kayak gitu? Bagaimana teman-teman kira-kira? Ide ini kira-kira bisa possible nggak dipakai untuk yang lebih tinggi? Yang guru SMP ini, apa SMP SMA yang pun ini Pak Munawir ini, coba ya Mas Teddy, Bu Ririn semuanya. Saya tuh tertariknya gini, istilahnya ketika tadi Mbak Ganis ini keren banget ya sekolahnya berarti ya. Itu mungkin harapan dari guru-guru yang yang punya keinginan anak-anak tuh berkembang.
Tapi kadangkala ketika masuk di dalam jenjang lanjutan, itu akhirnya sama seperti yang dirasakan oleh putranya Bu Ririn ya. Kayaknya nggak ada manfaatnya nih. Nah itu kan akhirnya mematikan simptom-simptom anak itu untuk pengen tahu, pengen maju dan lain sebagainya. Istilahnya dia mengeksplor itu akhirnya tertutupi. Nah ini kemarin ini ada satu cerita ketika saya dihubungi salah satu rekan saya berkaitan dengan anaknya yang mau lulus, lagi mau sidang skripsi. Kemudian rekan saya itu bilang, Bu Nini, anak saya nanti menjawab apa ya? Karena kekhawatiran anak saya akhirnya nanti kalau dia menjawab sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di dalam skripsi dia, itu nanti malah disalahin sama dosennya. Itu saya jadi mikir, aduh, ini untuk kadar anak mahasiswa ya, yang sudah mau lulus aja kok tidak punya keberanian untuk menyampaikan hasil penelitiannya dia. Kemudian saya bilang, loh, ketika penelitian itu dilakukan memang sungguh-sungguh, pasti kan di situ ada pembahasan di latar belakang sampai dengan pembatasan masalah. Kenapa jadi khawatir? Istilahnya dioprek-oprek lagi sama si dosen penguji. Nanti jawabannya kok nggak sesuai dengan maunya dosen lah. Hasil penelitiannya kan sudah seperti itu gitu loh. Jadi dari obrolan bincang kita tadi itu mulai dari ortodoksi dan lain sebagainya, saya mikir gini, kemudian Mbak Ganis ya dengan sekolahnya yang keren banget, apakah memang mungkin bisa? Saya yakin bisa sih, cuman mungkin butuh waktu yang lama ya. Ketika masuk pada jenjang lanjutan itu ibaratnya guru-guru dan sistem itu mulai akhirnya membuka satu pemikiran, oke, kita akan adakan perubahan lagi, enggak seperti yang dirasakan oleh Mbak Jani tadinya ketika di dalam lingkup pekerjaan yang non pendidikan, ternyata ketika masuk di dalam pendidikan loh kok banyak gibahnya ya, kok waktunya kok banyak santainya kan, seakan-akan seperti itu. Seharusnya pemahaman kita di dalam dunia pendidikan itu ya semua berkembang gitu, bukan lebih banyak ngurusin hal-hal sepele yang banyak gibah, tapi ternyata itulah yang terjadi di dalam dunia pendidikan gitu loh. Jadi sementara saya ngerasa juga mungkin hampir sama seperti Mbak Jani, ketika orang-orang yang grow mindset itu akhirnya mungkin memang agak dimusuhin ya. Dimusuhin, ini apaan sih, rusuh banget sih, udah deh tenang-tenang aja, tuh nggak mengurangin tunjangan dan lain sebagainya, akhirnya seperti itu gitu. Jadi mungkin akhirnya jadi merasa aduh kayaknya nggak berguna juga ya. Nah itu mungkin nanti masuk pada satu pemahaman, ya udah deh apatis ya mungkin ya gitu ya, yang tadi Mbak Ririn bilang ya, Bu Ririn bilang tadi satu fase yang ya sudahlah ngikutin lagi gitu loh. Jadi tidak mau melakukan satu perubahan lagi. Mungkin seperti itu ya pendapat saya gitu loh. Jadi gibahan itu muncul karena ya malas mempertanyakan sisi keilmuan ya. Jadi ini efek samping dari scientific ortodoksi. Harusnya kan kita memperdebatkan ya pendekatan konseling yang kita pakai ini cocok nggak sih ya? Harusnya kan itu perdebatannya kalau guru BK gitu ya. Tapi karena memperdebatkan itu kayaknya nggak mungkin gitu, atau sulit atau terlalu berat gitu ya, akhirnya kita memperdebatkan siapa yang bakal jadi kepala sekolah. Nah, itu mungkin lebih lebih ringan gitu daripada politis. Ya. Karena kalau lebih seru gitu loh, pembicaraan akan lebih seru. Kalau kita memperdebatkan kayaknya nih kok anak-anak nggak terbantu dengan pendekatan kita, harus kita buang semua dan membuat yang baru. Nah, itu kan terlalu rumit ya. Jadi mendingan kita ngobrolin kepala sekolah kita aja ya, guru baru yang masuk. Gitu. Mungkin begitu ya. Ini untuk teman-teman yang mendengar di luar mungkin agak waduh ngeri banget ini kalau mungkin ya bisa akan gitu ya. Ya. Oke, ini monggo nih Pak Munawir kalau mau komen ya. Mungkin kita lanjut sedikit lah ya ke sini. Tadi kan udah sedikit nyambung. Tadi ya problemnya itu scientific ortodoksi itu adalah tadi membuat jadi seolah-olah ilmu itu punya yurisdiksi yang terlalu kaku. Ya pasti ada lah ya. Tadi Mas Adi sempat menyinggungnya. Pasti ada yang batasan-batasan itu suka nggak suka ya dibuat ya.
Kan repot juga nanti kalau seandainya terlalu luas gitu juga mungkin agak rumit itu. juga ya. Kalau di pendidikan, riset pendidikan itu model pembelajaran, kata Nah, model itu. model Itu, pembelajaran. aduh, aku sampai pusing banget. Lanjut. Iya. Nah, di sini not only does it block the development of new techniques, it also tends to block the asking of many questions on grounds that the reader might well expect by now that such questions cannot be answered by currently available techniques. Question about the subjective, question about the values, question about religion. Ya, jadi problem dari scientific orthodoxy adalah bukan cuma ya menghalangi pengembangan teknik-teknik baru, tapi juga bahkan menghalangi munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Ya kan, ini yang waktu sempat pertemuan kapan kita bahas, saya dapat curhatan gitu ya, ada teman kuliah di manajemen gitu ya, terus dia tertarik dengan tema-tema yang lebih berkaitan dengan psikologi, lalu ditanya terus manajemennya di mana gitu. Jadi dia harus menambahkan sesuatu yang beraroma manajemen lah gitu ya. Tapi kan itu bukan didasari dari pertanyaannya, itu didasari karena pertanyaan dosennya soal aroma manajemennya di mana itu kan. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keingintahuan jadi tidak terekspresikan ya di situ. Ini sisi ininya ya. It is only such foolish grounds that make possible that unnecessary confession of defeat, that contradiction in terms, the concept of unscientific problems, as if there were any question that we dare not ask and try to answer. Jadi piye ki memahaminya ya. Alun-alun sih. Seolah-olah ya tadi jurisdiksi itu membatasi bahwa ada pertanyaan yang tidak saintifik misalnya gitu ya. Apakah ya ini kalau mau liar aja, apakah memang penelitian fenomenologis tidak boleh menggunakan kata hubungan misalnya gitu ya. Tadi kan gitu ya. Ya kan, kalau hubungan tuh harus korelasional dong ya kan. Tapi apakah tidak boleh kita menghubungkan sesuatu secara fenomenologis ya? Apakah harus dengan menggunakan statistik misalnya begitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Bahkan bertanya itu seperti itu aja udah sulit ya. Nah itu makanya if any question that we dare to ask, kok berani-beraninya nanya pertanyaan itu. Tapi poin kayak gitu kok ditanyain. Tapi menariknya penemuan hal-hal baru itu seringkali melewati jurisdiksi kan. Misalnya Freud itu bukan psikolog gitu, dia dokter kan, ya kan, neurolog kalau nggak salah ya. Terus kemudian Daniel Kahneman sama Amos Tversky itu psikolog, tetapi terkenalnya di yang bikin viralnya kan artikel yang diterbitkan di jurnal ekonomi sebenarnya. Itu yang bikin viral gitu ya, akhirnya termanfaatkan oleh orang ya di dunia psikologi sendiri, dianggap sebagai just another jurnal gitu. Waktu itu ya, baru kemudian heboh gitu kan. Nah, phrase in this latter way, we have a clear incentive to action to further exercise of ingenuity and inventiveness. Phrase in terms of current scientific orthodoxy, what can we do with scientific method as we know it? We are encouraged to the opposite, voluntarily impose self-limitation to abdication from huge areas of human interest. Pelan-pelan, ini paragrafnya panjang, jadi saya kadang-kadang jadi lost in translation ya. Iya memahaminya nih. Itu memfrasekan, redaksinya pertanyaan itu berpengaruh gitu. Ketika difrasakan dengan scientific orthodoxy, pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa melakukannya dengan metode ini. Gitu. Jadi ini riset ini gimana melakukannya kalau dengan ANOVA atau ANAREC. Biar bisa. Sementara kalau yang mau letter ini, yang kalimat sebelumnya, kalau kita mau ke arah yang inventif gitu dan incentive in action gitu. Jadi ketika kalau pertanyaan risetnya itu difrasekan dalam letter W itu cara yang non orthodox gitu, itu adalah we have a clear incentive to action to further exercise ingenuity and inventiveness. Jadi kita punya
insentif tuh apa, akan ada reward, merasa ada penghargaan ketika kita bisa melakukan atau mengeksersis hal-hal yang sifatnya keterbaruan genuine dan inventif gitu. Oh iya, ini aku tadi lupa memahami kalimat sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya kan ya surely anyone, kalau kita baca sejarah sains kita nggak akan berani ya bicara tentang adanya unsolvable problem. Dan tadi kan gitu ya, si heterodoksi atau hal-hal yang baru itu kan seringkali diserang dengan wah itu nggak bisa diukur, nggak bisa diteliti, itu nggak mungkin ya, dan segala macamnya. Unscientific question, unscientific problem. Padahal karena udah dicap dulu scientific sama non scientificnya. Ya, jadi padahal kalau dibaca sejarah sains nggak akan berani kita ngomong gitu ya, namanya unsolvable. Kemarin aku lagi baca ulang Russell ya, Pak Russell itu ternyata jarak antara Kopernikus ke Galileo itu panjang sekali ya. Jadi kan Kopernikus mengatakan heliosentrik, tetapi enggak, ya sebenarnya saat itu belum terbukti ya. Baru terbuktikan misalnya di zamannya Galileo dan Kepler itu mungkin 1000 tahun kayak 100 tahun ya. Beda senturi lah gitu. Nah, ini kan kita nggak akan berani ngomong begini gitu. Nah, kalau kita mau bicara apa tadi yang unorthodox ya, pertanyaan kita adalah pertanyaan yang sifatnya inventif gitu. Apa namanya, kok inventif sih? Inventiveness, ingenuity ya. Sementara kalau yang dengan yang ada pertanyaannya tadi kan, kalau yang aku mau yang gampang aja lah, yang 2 variabel aja, kira-kira neliti apa ya gitu kan ya. Kira-kira enaknya neliti apa yang 2 variabel gitu. Atau kalau dibalik, masa S3 cuman 1 atau 2 variabel, masa cuma korelasi, masa nggak pakai SEM, misalnya gitu, nggak pakai layer analisis, gitu. Okay, this tendency can go to the most incredible and dangerous extremes. It has even happened in recent discussion of congressional effort to set up national research foundations. That some physicists suggest the exclusion from its benefits of all the psychological and social science on the grounds that they were not scientific enough. Nah, di sini nih di psikologi dipertanyakan ya sama dokter-dokter ya. Halo, ini Mas Teddy freezing ya? Hah, serius? Nah, oke. Hah? Freezing aku? Enggak. Ya? Oh, oke. Baik. Nah, jadi di sini apa namanya, Pak Masrul mungkin mengangkat mungkin ada situasi di masa itu ya. Ada sebuah kongres gitu yang mau meletakkan dasar-dasar sains, dasar-dasar penelitian, yang di situ ada sekumpulan mungkin dokter ya yang mempertanyakan gitu. Jadi apa scientific enough nggak sih psikologi dan social science ya? Mungkin ini udah nggak relevan ya. Zaman sekarang sih udah ada lah ya. Udah ada. Bahkan kalau aku mati dokter kadang-kadang menggunakan istilah psikologi untuk menjustifikasi kebingungannya terhadap sebuah penyakit ya kan. Oh, mungkin stres aja kali. Nah, barangkali ada tekanan-tekanan mental, itu malah dijadikan pembenaran ya zaman sekarang untuk kebingungannya mengatasi ini kok mahnya nggak sembuh-sembuh gitu. Apakah ibu stres gitu? Oke. Nah, mau sampai habis apa sampai sini dulu? Lanjut aja ya. Sampai satu paragraf ini lah ya. On what possible basis could this statement have been made, if not an exclusive respect for polish and successful technique, and a complete lack of awareness of the question asking nature of science and its rooting in human values and motive? Ya, pertanyaan ini sebenarnya dasarnya apa gitu ya? Dasarnya apa? Menanyakan sesuatu itu scientific enough apa tidak gitu kan? Padahal nature dari sains itu adalah ya bertanya, kemudian mempertanyakan hal-hal yang sangat mendasar, mungkin sampai ke bahkan sesuatu yang mendasari pertanyaan itu ya human values dan motif ya kan. Itu. Nah, ini kita nggak bisa lepas, mungkin baru kepikiran tadi aku jadi kepikir nih Pak Maslow, kalau terkesan ya di 2 bab ini seperti agak
keras ya. Mungkin kalau untuk ukuran Pak Maslow ini keras ya, karena orangnya kan lembut katanya ya. Nah, jadi ini cukup keras karena barangkali ya itu yang membuat dia tidak mudah ya meluncurkan pemikirannya ya, karena memang harus melawan tadi ortodoksi tadi. How shall I as a psychologist translate this and other similar types? Apa sih? My types itu apa ya? Kita buka Google Translate dulu ya. Cemoohan. Oh, oke. Ya. Gimana saya bisa melawan cemoohan dari teman-teman saya yang dokter itu ya. Ought I to use their techniques? Apakah saya kemudian harus pakai tekniknya mereka, pendekatan di dunia yurisdiksinya mereka untuk menjustifikasi penelitian saya? But these are useless for my problem. Tapi nggak ada gunanya kan? Masa saya harus pakai pendekatan ilmu lain untuk ilmu pertanyaan yang saya tanyakan yang mungkin nggak cocok? Ought they not be solved? Atau saya biarin aja ya pertanyaan saya itu tidak terjawab karena tadi tidak diakui sebagai pertanyaan yang valid? Or ought scientists to abdicate from the field completely and give it back to the theologians? Atau ya udah kita kembalikan saja ke masa mungkin abad pertengahan ya, kepada teolog ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu. Or is there perhaps an ad hominem? Ini aku agak lupa nih. Ad hominem ini kalau nggak salah satu jenis itu ya. Jenis yang katanya dibilang apa sih ad hominem itu, ada yang ingat nggak? Hominem fallacy kan? Attacking the person. Iya. Or is there to the fact of reason. Jadi yang di ini orangnya. Oke, apakah tadi ya serangannya si para dokter tadi, apakah itu semata-mata argumen yang sifatnya ad hominem ya, nggak suka aja gitu, apa sih ini psikolog ya kan, sotoy banget kan gitu kan. Nah itu, is it implied that the psychologists are stupid and the physicists intelligent ya? Iya sih, bener ya. Kalau masuk ke dokteran tuh anak pinter gitu kan ya. Kalau psikologi ya ntar dulu, lihat dulu IP-nya ya kan. Apalagi masuk BK ya Bu Santi ya. Wah. Sekarang beda, yang pinter tuh masuknya ke early childhood. Sampai S3 aja nggak bisa jadi guru TK. On what grounds can such an inherently improbable statement be made? Jadi dasarnya apa sih impression? Then I must report my impression that there are as many fools in any. Kan agak keras banget di kalimatnya. Then I must report my impression that there are as many fools in any one scientific group as in any other. Which impression is more valid? Yeah, I'm afraid that I can see no other possible explanation except one that covertly gives the primary place to technique, perhaps the only place. Jadi satu-satunya alasan perilaku tadi ya, gejala-gejala tadi adalah ya itu penekanan yang terlalu berlebihan kepada teknik ya, akhirnya menjadi scientific ortodoksi. Ngos-ngosan juga nerjemahin paragraf yang iya. Saya komen dikit ya, karena ini pas banget ini tentang saya ini tentang penilaian pembelajaran, assessment, learning assessment, bahwa pengukuran gini, assessment itu sering disempitkan ke metodenya itu penilaian, yang disempitkan lagi dengan pengukuran yang harus diangkakan. Makanya kayak pembelajaran itu selalu harus ada ujiannya biar ada nilainya, itu yang mencerminkan kompetensi. Di sebuah diskusi pengambil kebijakan gitu ya. Ketika segala sesuatu harus di-scoring, waktu itu saya questioning gitu. Karena saya belum lama ikut short course yang saya dapat aha moment ketika pengukuran itu dimaknai dari meaning. Jadi seberapa belajar itu perlu diakses itu dari makna yang kebermaknaan yang diterima si pembelajar itu. Kenapa akhirnya dengan pemahaman baru ini proposing tentang rubrik gitu. Rubrik jadi bahwa seberapa ini ya, misalnya kita belajar apalah metode pembelajaran, seberapa ini bisa engage ke anak, berapa ini. Jadi pertanyaan memang kualitatif jatuhnya. Dan sedihnya gitu ya,
kita kadang udah mulai berangkat tuh bikin rubrik. Tapi udah rubrik aja diangkakan lagi. Udah bikin rubrik rentangnya itu nanti di angka 1 sampai 4 lagi. Terus engko ditranslate ke rapotnya itu angka yang dinarasikan gitu. Jadi di situ saya melihat betapa ortodoksnya penilaian pembelajaran di kita. Bukan di ranking, Mas. Jadi sebenarnya kan ada masanya ketika rapot sekolah SD itu harus deskriptif. Nggak tahu sekarang masih nggak ya. Jadi karena guru ini begitu terkekangnya ortodoks dalam menilai pembelajaran, dia kesulitan untuk melihat hal-hal yang memang in nature-nya tuh kualitatif, terus dicatat jadi catatan anekdot, terus nanti di rapot dituliskan deskriptif secara otentik. Itu mungkin ada guru yang ini, tapi kadang nggak pede, karena kadang nanti dari supervisi kepala, apalah banyak faktor gitu. Tapi intinya contohnya gini, saya itu punya ponaan waktu itu dia kelas 4 atau 5 SD, saya lihat rapotnya, tipikal gitu loh, bahasa di semua pelajarannya. Jadi Ananda A cukup mampu melakukan ini di pelajaran matematika, apalah materinya, dia udah bisa membedakan bangun ruang, bla 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 bla. Terus di bahasa Indonesia, Ananda sangat bagus ini. Terus ibunya ini cerita bahwa di briefing oleh gurunya mengatakan, kalau di rapot itu katanya cukup, berarti dia nilainya sekitar 70-an. Kalau bagus, dia baik itu 80-an. Kalau sangat bagus itu 90. Bahkan dalam kata-kata yang naratif pun frame-nya masih sangat numerik gitu. Itu yang kita untuk lepas dari ortodoksi pengukuran meaning angka gitu, harus yang namanya terukur itu harus terangkakan. Nah, itu yang bahwa ukuran tuh bisa kualitatif, seberapa ini bermanfaat, seberapa ini meaningful buat saya, itu juga ukuran gitu, walaupun itu bukan ukuran yang ortodoks. Nah, saya itu agak impulsif untuk mengatakan itu pas lagi bahas ini. Selanjutnya monggo. Itu poin bagus, Mbak. Ini ya, karena di rapotnya anakku itu ya narasi, tetapi narasinya sebenarnya nggak menceritakan apa-apa karena kalimat yang ngambang gitu loh. Misalnya ya di pelajaran agama gitu, lalu narasinya adalah X menunjukkan perilaku bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gimana caranya ya melihatnya, apalagi di masa online begini kan, maksudnya kalimat itu meaningless gitu. Akhirnya ya kan kalimat itu jadi meaningless ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Gimana caranya itu? Enggak kan mungkin berarti kalau ditarik ke belakang ya, apakah misalnya kemampuan untuk keluar dari jebakan ortodoksi angka ya, dan kemudian melatih diri untuk bisa mengakses ya, menceritakan, menarasikan secara otentik menggunakan pendekatan ini, itu yang mungkin agak menantang ya untuk pindah ke sana ya. Ya kan akhirnya ya mungkin dijalankannya ini karena peraturannya seperti ini, tetapi ya setengah hati sebenarnya gitu. Setengah hati. Oke. Ini Mas Adi mau komen nih. Halo? Kok belum kedengeran? Nggak ada suaranya? Iya, belum kedengeran suara omongannya. Oke, nantilah kita tunggu ya. Monggo yang lain dulu. Ada yang mau komen? Mbak Ganis nih kayaknya mau udah nyalain mic barusan. Oh, enggak. Aku mau bilang apa itu Mas Adi resennya tadi gitu. Enggak ya? Barusan. Nanti sambil nunggu Mas Adi. Nyambung Mbak Riri tadi ya. Kalau di PAUD itu jebakannya itu ada tulisan berkembang sesuai harapan, belum berkembang kayak gitu. Itu sebenarnya kan ada nilainya kan, walaupun judulnya berkembang, itu enggak akhirnya tidak pernah dipilih di PAUD di Rumah Cita gitu. Karena setiap anak itu punya pengalaman yang terkait relate dengan dirinya masing-masing gitu, walaupun kegiatannya sama gitu. Itu penting menuliskan hasil belajar itu seperti cerita atau kisah gitu, pentingnya itu. Anak-anak di Rumah Cita itu rapotnya itu bisa dibacakan menjadi bacaan sebelum tidur karena dibacain.
Karena ada kalimatnya misalnya waktu itu, dia sudah menunjukkan, sayang teman karena dia membantu, "Sini tak bantu, tak kancingin po," atau "tak ambilin sepatunya po," gitu. Jadi si anak itu merasa oh, berarti pas itu tuh dicatat loh sama edukatornya itu. Bener loh, aku memang bilang begitu, misalnya gitu. Nah itu tuh sampai biasanya tuh dulu waktu itu anak saya juga dan ada orang tua juga yang melakukan hal sama, dibacain lah. Dibacain terus dia kan belum bisa baca, jadi dia dengerin rapotnya itu sambil ngiling-ngiling gitu, ingat-ingat, sambil santai-santai gitu, "Oh iya iya iya, oh berarti dicatat tuh sama edunya." Itu yang membuat, penilaiannya itu lebih pada rangkuman, atau cerita yang dituliskan, dibukukan tentang apa yang dia pelajari proses pembelajarannya, bukan apa yang sudah dia capai, kayak gitu. Itu sudah tercapai atau belum, kadang-kadang kan memang orang tua itu yang butuh sebenarnya, padahal anak-anak kan, eee, kita nggak tahu apa butuh apa enggak gitu loh. Tetapi bahwa pengalamannya itu dituliskan kembali itu yang meaningful buat anak-anak, gitu. Dan itu tuh ditandai sebagai proses belajar juga gitu loh, bukan gimik-gimik sekolah gitu loh. Karena yang boleh masuk di rapot itu angka atau hasil saya ulangan gitu, tetapi saya komentar, aku boleh milih atau bahkan proses projeknya nggak jadi atau gagal, itu tuh menjadi pengalaman yang meaningful buat setiap anak, yang itu layak untuk dikasihkan di buku diarinya dia, yang itu bisa dibaca orang tuanya dan atau kemudian sampai rumah dibacakan. Itu yang menurut saya menjadi penting, eee, sebuah penilaian itu, namanya mungkin bukan penilaian ya, menceritakan kembali proses hasil belajarnya. Itu sih, karena sangat subjektif ya tadi karena bisa jadi seorang anak, nilainya kayak kita toh kalau nggak suka sama pelajarannya kan kadang-kadang terus nilainya kan jelek tuh. Karena ya aku nggak suka kok, aku nggak butuh terus berarti apakah karena aku nggak bisa atau karena aku nggak butuh kemudian itu nggak ada maknanya buat aku sehingga aku ya nggak mempelajarinya sehingga nggak ikut standar kan akhirnya gitu. Itu mungkin. Iya, menarik Jadi sekali. untuk penilaian otentik yang akan datang ini, yang ya kita merasa jadi yang udah kita lakukan selama ini kan sepi ya, Mas, Mbak, pendekatan selama ini yang dilakukan di rumah kita tuh nggak nggak banyak yang nggak banyak yang bergabung gitu maksudnya, kok susah amat sih kok nggak ikut, rasa-rasanya kok nggak ikut mainstream-nya gitu, jadi sepi jalannya gitu. Tapi semoga kalau begini benar-benar menuju memerdekakan anak mungkin ya, sistem pendidikan Mbak kita. Ganis muridnya berapa banyak, Mbak? Kalau di masa pandemi ini turun ya 50%, tetapi semuanya di level PAUD sampai SD itu ada sekitar 100 awalnya di tahun 2020 itu. Tapi perbandingannya memang misalnya SD itu ada 1:10. 1 guru 10. 1 guru 10 anak gitu. 1 sampai 11 lah. Jadi 22 kelas 1, 2 kebetulan multi age kelasnya, kelas ragil namanya. Kelas 1 dan kelas 2 isinya. Nanti kelas tengah itu kelas 3 dan 4. Gitu. Sampai SD Kalau ya? iya ini baru buka tahun lalu. Andai di Jogja anak saya tak sekolahin di Buka aja Bu Santi di Surabaya. Ya. Tapi gini lah, kita perlu curiga bahwa sekolah kayak gitu jangan-jangan ada di mana-mana. Cuman problemnya kan sekolah kayak gini tuh tidak berorientasi kepada bisnis murni, jadi nggak kelihatan. Nggak publish. Iya. Publish. Karena untuk bisa dikenal kan harus promo dan segala macam gitu ya. Jadi ya kita perlu agak jeli juga mungkin ya nemunya. Jangan-jangan ada gitu. Jangan. Aku aja yang betul. di Jogja baru tahu ada sekolah ini kan. Mas Teddy boleh ini enggak? Bu Nini. Sedikit nimbrung nih. Ya, ini ya tertarik ya sebenarnya dengan iniannya Mbak Ganis ya. Tapi bukan kemudian jadi ini juga gitu. Cuman gini,
untuk tingkat sampai dengan SD mungkin si guru itu hanya memegang beberapa siswa, kemudian ketika bentuk laporannya ya entah itu di rapot atau apa bisa sesuai dengan karakteristik yang ditampilkan oleh anak gitu. Sementara mungkin ini akhirnya cari kesamaan dengan Bu Santi. Bu Santi kita megang ratusan anak, kemudian dengan beragam karakter yang berbeda, ketika itu disampaikan pada pihak wali kelas lah ya. Ketika dulu masih ngisi rapot itu istilahnya kita masih ada punya suara untuk menyampaikan ini gitu ya. Tapi itu kalau di saya itu seringkali wali kelas aja ketika saya menyampaikan bentuk pencapaian setiap anak itu berbeda-beda, itu wali kelas tuh akhirnya gini, banyak banget sih yang ditulis. Jadi agak nggak berkenan juga. Udah deh, pokoknya bentuk laporannya tingkatkan prestasi belajarmu. Itu semua sama gitu. Saya jadi, istilahnya kalau umpamanya balik lagi pada itu, menurut saya, kalau saya itu merasa itu adalah bentuk saya melaporkan kerja saya tuh bahwa saya sudah cukup mengenal anak-anak saya gitu. Setiap anak itu dengan karakteristik berbeda, kemudian saya sampaikan. Nah, tapi ternyata berhadapan dengan satu situasi, tidak semua wali kelas juga yang mau menuliskan setiap anak itu dengan perbedaannya gitu loh. Yeah. Akhirnya mereka seringkali, udah Bu Dinik aja deh kalau gitu yang nulis. Saya bilang, loh yang wali kelas itu siapa gitu loh. Itu. Jadi kalau tadi yang dilakukan oleh Bu Ganis di sekolahnya, ya sebenarnya saya setuju banget gitu. Cuman balik lagi ketika kita di dalam satu lembaga yang diurusin tuh banyak, mungkin satu pemikiran tersendiri juga mungkin ketika kita balik lagi di rapot, yang terbaca memang adalah langsung bentuknya sudah menyelesaikan KD ini itu, jadi kan seperti dia ketika mendapat nilai sesuai dengan standar KKM ya sudah, berarti dia sudah tuntas, dan bentuk pencapaiannya adalah dia sudah menyelesaikan KDA, KDB, KDC dan lain sebagainya, itu seperti itu gitu. Jadi kalau untuk nulis satu-satu nggak tahu ya formulanya nanti yang seperti apa, tapi memang itu idealnya ya baiknya memang seperti itu gitu loh. Kalau saya mungkin berpendapatnya begitu, keren juga banget gitu. Secara praktis masih kurang praktis dianggapnya gitu ya Bu Nini ya, karena udah kalaupun ada yang sungguh-sungguh nulis begitu, yang baca juga belum ada masalahnya ini ya kan. Iya, dan sedihnya lagi ketika setelah saya terima rapot kemudian habis libur gitu misalnya semester ganjil, semester genap kan masih ketemu lagi ya. Itu biasanya kan saya tanya, kemarin saya ada nulis catatan sedikit di ini. Yang mana Bu? Itu ternyata tidak dibaca sama orang tua gitu. Yang terbaca sama orang tua hanya bentuk nilai angka gitu loh. Anaknya matematika dapat di atas KKM. Oh ternyata yang jelek yang ini. Itu ternyata ya sedikit banyak kita melihat orang-orang tua ya sebaya-sebaya kita tuh masih dengan melihat angka ya. Angkanya anaknya dapat nilai, kadang-kadang aja gini, dapat nilai misalnya B itu kan kok dapatnya C gitu loh. Tapi kan anak saya kan nilainya segini ya, sementara range-nya itu kan panjang. Untuk bisa dapat B itu kan memang dia kan harus misalnya 83. Anak saya kan nilainya 82, Bu. Kok masih dapat C? Iya, karena rentangnya panjang gitu loh. Itu yang kadang-kala di orang tua kita sendiri itu juga nggak bisa nerima itu. Makanya kadang-kala saya seringkali kalau bagi rapot, kemudian orang tua konsultasi dan protes ketika anaknya, kok anak saya nggak bisa apa-apa ya. Saya akhirnya balikin rapotnya, Ibu baca Bu, KD-nya itu yang dipelajarin anak itu apa aja. Itu menurut Ibu, orang tua ya dalam hal ini, itu cukup paham nggak? Bisa nggak mempelajari KD-KD ini? Kalau orang tua sudah cukup, istilahnya dia mampu, saya yakin anaknya juga mampu. Tapi kalau orang tua, Bu belajarnya kok gini, nah Ibu aja bingung, apalagi anaknya gitu loh. Karena belum tentu orang tua, si gurunya juga punya kemampuan itu. Kadang-kadang gurunya juga istilahnya daripada nggak dapet job akhirnya disuruh ngajar itu gitu. Seperti itu ya yang terjadi di lapangan. Oke, thank you Bu Nini. Ada yang mau komen lain? Ini menjelang 5:30. Ya boleh ya.
Silakan. Ini Teh Jani ada juga. Oh, Teh Jani abis ini mungkin Mbak Ganis ya. Mas Adi masih Ah, angkat ya. tangan ya, tapi tadi suaranya kan kadang. Iya. Mbak Jani, Teh Jani. Udah bisa Ingat kedengeran. ini ya apa Nanti aja jadi nanti. khawatir juga ada bahaya baru dari heterodoksi ya. Ketika kita sudah sampai pada titik heterodoksi terhadap mean centering, kemudian kita merasa puas, justru itu yang melahirkan ortodoksi baru ya. Dan kemudian kita ngata-ngatain setiap yang tidak ikut heterodoks sebagai ortodoks ya. Saya khawatir kita jadi malah memunculkan ortodoksi baru atas nama heterodoksi. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Ganis ya, bahwa kalau berbicara proses ilmu pengetahuan itu kan basisnya dari awal kehidupan ya. Dari mulai baby, orang bilang golden age, kemudian di usia-usia PAUD, TK bawah, SD bawah. Nah, namun seringkali saya menjadi agak miris juga ketika sekolah-sekolah bagus itu kemudian ada di level-level early childhood. Ya, sekolah-sekolah bagus itu di level early childhood, di level SD. Kemudian kita kesulitan kembali untuk cari di level SMP-nya sekolah mana nih? Level SMA-nya sekolah mana nih? Kemudian kuliahnya di mana nih? Sehingga ada titik di mana saya suka diskusi dengan saudara saya, kakak-kakak saya misalnya, karena ini udah bagus nih dapat TK, dapat SD bagus, tapi nanti SMP-nya gimana? Ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri di mana tadi curiosity, kemampuan untuk bertanya, keleluasaan untuk berekspresi, itu kemudian menjadi pupus bahkan hingga mati ketika masuk kepada situasi pembelajaran yang berbeda di di level yang selanjutnya. Sehingga kita melihat ada semacam kematian heterodoksi ya di sekolah, di mana anak yang sangat kritis, sangat-sangat kurius di tingkat TK, tingkat SD, kemudian menjadi sangat pasif di tingkat tingkat SMP, SMA. Karena sekolah-sekolah baru itu misalnya lebih banyak fokus di early childhood, di elementary school. Nih, yang di SMP-nya nih jarang nih. Sehingga kita masih ingat dulu ketika awal ada pesantren yang di Indramayu itu, Al-Zaitun, itu kan yang muncul ada kecurigaan. Wah, ini Islam mana nih, sempalan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat, itu kan murni itu pendekatan-pendekatan entrepreneur ya. Walaupun banyaklah, maksudnya ada catatan-catatan dan lain sebagainya. Kita menjadi begitu skeptis ketika ada model-model baru pada tataran SMP, SMA. Tapi begitu sangat terbuka ketika pada tataran TK, SD gitu. Karena itu semakin menjamur. Di setiap kota pasti ada gitu. Nah, salah satu kritik juga mungkin, bukan kritik ya, karena saya juga termasuk orang tua yang menyekolahkan dan mencoba memilih sekolah yang ya baik ya, walaupun baik itu pasti konotasinya mahal ya, sorry. Gitu. Kemudian itu membentuk komunitas baru yang itu susah ditembus loh sama sekolah yang lain, taruhlah dari sekolah dasar negeri gitu, kemudian TK negeri, wah itu eksklusif, TK SD-nya beda gitu. Nah, kecenderungan itu ya selalu ada gitu. Tapi ya tadi kekhawatirannya adalah jangan sampai ide-ide heterodoksi yang dimunculkan itu memunculkan ortodoksi baru. Ketika kita berpikir ini yang paling keren, ini yang paling mapan gitu dan lain sebagainya. Ada sisi lain dari kalau tadi Bu Nini mungkin growth mindset. Habis growth mindset itu berkembang juga kan benefit mindset. Bagaimana kemudian dari sesudah growth ini kita bisa membawa sebanyak-banyak mungkin influence kepada yang lain gitu. Ya mungkin nggak banyak ya, maksudnya kita jangan berbicara angka lagi nanti terjebak kayak Maririn tadi ya. Gitu. Itu. Ya itu mungkin masih sekelumit. Saya jadi tadi terpikir gitu aja. Takutnya ada kita terpenjara sendiri dengan perasaan udah beda, cara baru gitu. Terus gitu merasa terkungkung, nggak bisa ngajak nih yang lain untuk bisa punya pasukan lagi gitu supaya yang cara baru yang kita yakini juga bisa terinfluence lagi. Itu mungkin Mas tadi. Oke, jadi yang diceritakan Pak Masro di poin tadi bahwa
sesuatu yang baru tuh mungkin akan bisa menjadi ortodok, itu sebenarnya gejalanya juga bisa aja udah kejadian juga ya di dunia pendidikan ya, sekolah-sekolah yang tidak merasa diterima bikin asosiasi sendiri dan akhirnya susah juga ditembus nih kalau mau ngajakin diskusi ya kan. Oke, Ya, itu thank you. kayak kejadian sekolah alam ya, itu lumayan bisa kalau di Indonesia. Ya. Ini tadi sempat aku baru baca ada komentarnya Mbak Ganis ya. Jadi mengingatkan jenjang PAUD fungsinya memberi pijakan. Oh tadi yang pertanyaan tadi ya, mungkin nggak sih diterapkan di lebih tinggi gitu ya, sehingga ya kalau mau mengakomodir kegelisahannya Tejani ya moga-moga kalau di PAUD-nya udah curious gitu, nanti kalau dapat SMP SMA-nya yang ya biasa gitu ya nggak terpadamkan lah. Mungkin begitu maksudnya ya. Jadi tapi kalau dari awal sudah padam kan repot gitu kan, barangkali begitu ya, minimal lah tuh untuk Band-Aid dulu ya, P3K gitu. Oke, ini Mas Adi udah bisa ngomong belum nih? Tadi dia resen terus, takutnya pegel nih nanti kalau nggak di. Kedengeran nggak sih? Nah sekarang kedengeran. Oh sekarang kedengeran. Tadi kenapa ya? Kedengeran. Tentang evaluasi tadi itu aku dari dulu concern, maksudnya kita utak-atik sistem evaluasi kok nggak ini ya, UN ditiadakan, udah itu penilaian kualitatif, tapi tetap ada kuantitatifnya nyempil gitu misalnya kan, tetap penilaian itu tetap ada. Saya kok merasa ada satu permasalahan mendasar bahwa kita masih mencoba untuk menilai dan memaksakan perubahan anak level tertentu. Nah, kalau saya kok melihatnya, yang mesti kita paksakan untuk berubah, yang kita dorong untuk berubah itu bukan anaknya tapi sistemnya ya. Jadi yang dinilai itu mestinya bukan anaknya tapi sistemnya. Jadi kalau misalnya sistemnya bagus, resepnya bagus, nah nanti anaknya mau tumbuh kemana kan. Nah jadi untuk anak berkembang itu ada prasyarat, misalnya kalau di kuliah, artinya mekanisme videonya udah ada belum, pre-post testnya untuk perkuliahan, lalu kualitas materinya seberapa jauh. Nah itu mestinya yang dilihat. Nah kalau misalnya kualitas prosedur mengajarnya udah oke, materi mengajarnya udah oke, kualitas anaknya mungkin akan beda dibandingkan kalau misalnya yang dinilai itu anaknya diperbandingkan, tapi sistemnya tetap gitu. Nah, jadi saya merasa padahal anak-anak itu kan rentan evaluasi itu, yang mereka butuhkan sebenarnya apresiasi dan feedback, umpan balik. Tapi umpan balik kita itu nyampur ke penilaian untuk diperbandingkan antar anak gitu. Kita takut nanti khawatirnya kita lepas monitoring evaluasi terhadap kualitas perkembangan kualitas anak. Padahal mestinya yang kita pantau mungkin adalah sistemnya. Nah, nanti kualitas anak itu akan nanti kalau misalnya kualitas anak dipantau dan akhirnya kalaupun misalnya hasilnya dilihatnya itu bukan oleh anaknya, tapi dilihatnya oleh gurunya untuk melihat perkembangan anaknya gimana, apa yang mesti dilakukan untuk mengembangkan anak itu. Jadi hasil penilaian itu bukan diketahui oleh anak ya, tapi hasil penilaian itu diketahui oleh orang yang akan memberikan sistem koreksi terhadap perkembangan anak, mestinya begitu. Tapi kok nah itu kayaknya permasalahan mendasarnya masih nyampur antara penilaian dengan umpan balik. Nah, selama umpan balik dan penilaian itu masih nyampur, mau diubah, mau diapakan, tetap aja nanti kita memaksakan yang berubah itu anaknya, bukan sistemnya. Sistemnya tetap anaknya ditekan terus gitu ya. Itu bermasalah kayaknya. Mungkin itu kalau saya. Yes. Ini poin bagus nih yang kita bahas di sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi berkali-kali kita ganti kurikulum, tapi kok nggak pernah bongkar misalnya akarnya, yaitu pendidikan guru misalnya ya, pelatihan gurunya yang dirombak gitu, atau proses orang menjadi guru, atau proses guru belajar berkelanjutan itu yang dirombak gitu, tapi yang digantikan buku dan segala macamnya. Oke, monggo ini Mbak Ririn mau nambahin atau Mbak Ganis, silahkan. Mungkin ini sebagai closing juga ya, udah 5:30. Di Surabaya udah hampir isya nih kayaknya nih. Belum ya? Baru mau maghrib. Monggo silakan. Ada yang mau nawin?
Pak Munawir nulis tadi, ada yang mau disampaikan? Oh iya, Pak Munawir tadi belum itu ya, terdengar suaranya. ortodoksi, katanya Pak Munawir lagi agak sibuk, tapi saya bacain lah ya. Oh, ya udah. Saya bacain. Jadi apa namanya, masa pandemi menimbulkan ortodoksi baru katanya, yaitu guru-guru memberikan tugas lalu menagihnya ya. Jadi seperti debt kolektor tugas gitu ya. Tapi kalau katanya Mbak Santi, ini bentuk kasih sayang katanya gitu ya, supaya ya kan makin banyak sampelnya mungkin makin bagus lah ya, angka korelasinya mungkin begitu maksudnya. Monggo silakan Mbak Ririn atau Mbak Ganis, Bu Santi mau nambahin. Nah, itu tadi problem yang disampaikan Pak Munawir itu dialami di ya rata-rata sekolah lah selama daring ini ya Pak Munawir ya. Kalau di sekolah saya akhirnya saya coba mempengaruhi guru-guru melalui kepala sekolah untuk mengatasi masalah itu, ujung-ujungnya menekan murid. Di liburan kemarin, kelas liburan ya, dikasih nama kelas kasih sayang, mengubah paradigma dulu tentang penilaian, tentang bentuk penagihan tugas itu yang nggak sesuai konteks gitu, nggak sesuai konteks, akhirnya dialihkan dalam sebuah kelas liburan. Jadi bukan sekedar pemenuhan kompetensi itu hanya dengan penagihan tugas-tugas saja. Tapi itu susah payah sih untuk membuatnya itu benar-benar yang tadi yang kolaborasi itu yang susah adalah mencari orang-orang yang mau diajak kolaborasi yang sama-sama nggak ortodoks gitu. Itu susah. Yes, jadi kalau ada murid yang belum mencapai gitu, alih-alih di zoom in ya pemahamannya, kemampuannya memahami, tapi ditambahin lagi tugasnya. Jadi orientasi kepada hasil. Yes. Pak Munawir mau bicara, silakan Pak. Iya, boleh. Soalnya belum dengar suara dari tadi nih. Ya, sorry, ini ada kegiatan lain. Menarik sih berbicara tentang ortodoks. Ternyata era itu atau zaman itu tidak mempengaruhi ortodoks, tetapi bahkan menimbulkan ortodoks baru. Ya, di pembelajaran jarak jauh ini ortodoks yang muncul adalah guru menjadi kolektor tugas ya. Nah, itu salah satu mungkin implementasi bahwa ternyata ortodoks itu memang real. Sehingga itulah yang menyebabkan salah satu terjadinya loss learning. Apa yang kami lakukan kalau Ibu Santi membuka kelas kasih sayang, kalau kami ini kolaborasi dengan mata pelajaran, salah satu metode yang kami gunakan dalam pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek. Kalau di teman-teman guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kami pun kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasinya adalah misalnya anak-anak belajar agama rasa BK, anak-anak belajar matematika rasa BK. Ya, ini sebuah kolaborasi yang baru. Dan alhamdulillah ada perubahan situasional ya, yang dulunya siswa bosan ya jenuh, akhirnya ya ada semangat gitu. Di project basic learning ini ternyata sebenarnya kalau saya melihat itu sebenarnya roh pembelajaran. Kenapa? Karena banyak kompetensi di situ yang hadir, bukan hanya kolaborasi dari berbagai bentuk guru mata pelajaran. Katakanlah anak-anak ini di SMK kan mau membuat sebuah proyek, katakanlah alat peraga mesin. Jadi kolaborasinya antara guru produktif, guru bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu tugasnya di bagaimana membuat deskripsi versi bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Inggris ya membuat deskripsi versi bahasa Inggrisnya. Terus ternyata juga kita kerjasama dengan guru-guru multimedia ya, yang pengambilan gambar itu. Jadi kegiatan pembelajaran banyak guru yang terlibat dan akhirnya ada perubahan situasi gitu. Yang dulunya anak jenuh sekarang menjadi merasa happy karena mereka dilibatkan. Saya kira itu mengenai ortodoks dan usaha-usaha kami yang dilakukan di menarik ya, Pak Munawir ya. Pak Munawir ini udah pernah diundang khusus mengisi sesi nggak sih Bu Santi? Kayaknya pengalamannya menarik ya, eksperimentasi sekolahnya agak-agak unortodoks gitu ya, sehingga tadi ya melewati batas-batas yurisdiksi. Udah pernah belum sih? Sudah? Belum. Mungkin segera dijadwalkan gitu sehingga ada hal yang seru juga ya. Oke, thank you teman-teman. Nah ini kita udah 5:30 lewat ya. Saya khawatir udah deket-deket maghrib gitu ya. Jadi mungkin kita wrap up ya teman-teman ya. Jadi tadi kan kita sempat diskusi soal efek ya dari scientific orthodoxy. Kemudian pertama adalah dari sini ya, dari hambatan ya, menghambat berkembangnya teknik-teknik baru ya. Tapi yang kedua juga batasan-batasan yurisdiksi ilmu pengetahuan jadi terlalu kaku ya karena scientific orthodoxy ini. Gitu. Nah, ini mungkin nanti besoknya kita akan lanjutkan ke ini nih ya, bagaimana min-centered orthodoxy encourage scientists to be safe and sound rather than bold and daring. Wah, ini seru nih kayak ini. Jadi ini next insya Allah kita lanjut ke sini ya teman-teman di halaman ke-17. Saya cukupkan mungkin sebagai pemantik, provokator atau apapun namanya. Saya kembalikan kepada tuan rumah, monggo. Iya, terima kasih Mas Teddy dan kawan-kawan yang sudah bergabung di Kismis ke-18 pada sore hari ini. Ini spesial ya, karena ini sesi pertama kali kita sampai maghrib. Sudah saatnya buka puasa. Padahal mulainya bisa asar memang. Iya, padahal sebetulnya baru maghrib, masih ada isya dan tengah malam ya. Tapi kayaknya ngenes amat ya, malam minggu kita terus ngobrolin Maslow nih. Baik teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita di sore hari ini bisa memberikan varian baru bagi teman-teman untuk diskusi dan sangat berkenan sekali apa yang kita obrolkan di sini bisa ditonton kembali oleh teman-teman di rekaman YouTube berikutnya. Karena kita lihat juga, saya lihat beberapa saat kemarin jadi ada yang lihat lagi dari yang pertama, yang kedua gitu. Oke. Nah itulah mungkin manfaat berkah dari berlimpahnya teknologi. Kita bisa mereview, mengecek, menyetel kapanpun kita mau gitu dengan cara melihat playlist yang ada di YouTube. Baik, terima kasih untuk kita tunggu ya Tajani ya. Ini kehadiran teman-teman baru kita, moga-moga bisa ikutan lagi ya Mbak Ganis sama Mas Adi ini. Menambah ortodoksi baru dari guru BK Belajar. Betul. Ini perspektif baru. Terima kasih Mbak Ganis yang sudah bergabung, perspektif dari early childhood, dan Mas Adi tuh perspektif untuk ini ya, bisa di pendidikan tinggi maupun pendidikan orang dewasa, yang walaupun sebetulnya nggak pure pendidikan orang dewasa dalam artian andragogi ya, tapi dalam level pendidikan tinggi. Mudah-mudahan ini juga bisa gabung lagi nih untuk sesi-sesi berikutnya. Kurang SD jadi. Yang kurang SD ini. Iya SD ya. Ya. Saya ini sudah nyolek-nyolek teman-teman SD karena di guru penggerak ini banyak loh yang di SD. Cuma tadi ini benar loh. Maksudnya bukan. Saya pikir itu sebuah mitos ya. Tapi saya alami betul. Jadi selama 8 bulan ini ngulek-ngulek sama mereka. Jadi ada bahasa gini. Jadi ketika di forum, inferior itu diciptakan. Jadi ketika kalau TK udah keren loh, sekarang udah pakai bahasa early childhood kan. Nah, kalau di teman-teman guru SD itu masih bahasanya guru SMP suka gitu ya Bu ya, SMA suka gitu ya. Karena kita ngajarnya anak kecil ya.
kalau kita ngumpulin literasi digital itu nggak ini ya gitu. Nah, masih ada bahasa-bahasa kayak gitu dan amazingly gitu itu saya tidak temukan di 1-2 orang tapi di banyak orang gitu. Tapi mudah-mudahan itu hanya tangkapan layar sesaat saja. Baik teman-teman, tanpa berpanjang sudah bergabung pada memberikan warna baru di diskusi Kismis sore hari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kapan lagi 2 minggu lagi? Insya Allah 2 minggu lagi. 2 minggu yang akan datang di hari Sabtu untuk sesi ke-19. Bergabung terus dengan Kismis, kita belajar bareng mengkaji psikologi humanistik. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.